Kita selalu memuji Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, dan juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah dan malaikatnya telah memberikan salam kepada beliau. Semoga Allah berkahi teman-teman sekalian. Kita bahas susah besar yang ketujuh malam ini, memakan riba. Dan riba dari sisi etimologi bahasa artinya sesuatu yang bertambah, yang disebabkan karena pinjaman atau sesuatu yang digadaikan. Sementara riba itu secara terminologi adalah sesuatu yang bertambah tidak sesuai dengan apa yang dibolehkan secara syar'i dari transaksi jual beli. Masuk di dalamnya adalah hutang piutang dan gadaian. Riba ini Allah Subhanahu wa taala tidak bolehkan, dan Allah mempertemukan antara riba dengan transaksi jual beli. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan transaksi jual beli dan mengharamkan riba. Riba lebih dasar masuk ke masalah dua hal tadi saya bilang, hutang piutang dan juga gadai. Saya kasih contoh. Seseorang kalau mengatakan kepada temannya, saya pinjamkan kamu duit 1 juta rupiah, kamu harus mengembalikannya 1.100.000, 100.000 tambahan riba. Kalau seseorang, contoh yang lain, menentukan persentase, tidak harus jumlah. Seperti misalnya saya pinjamkan 1 juta, saya pinjamkan 100 juta, saya pinjamkan 1 miliar. Lalu saya minta agar dikembalikan atau diberikan setiap bulan keuntungan persentase dari modal, misal 5% setiap bulan, 10% setiap bulan. Sama halnya masuk ke hutang dan transaksi jual beli. Ini masih masuk dalam istilah riba. Dalam hal yang lain juga adalah gadai. Gadai sama hutang piutang sebenarnya sama, cuma bedanya hutang piutang tanpa jaminan, kalau gadai ada jaminan. Kalau seseorang muslim butuh duit, kemudian dia membawa surat sawahnya senilai 100 juta. Dia bawa menuju ke satu lembaga atau individu, mengatakan ini surat saya gadaikan 100 juta, saya butuh duit 50 juta. Saya akan bayar dalam waktu 1 bulan. Ternyata tiba waktu 1 bulan, orang yang menggadaikan tadi suratnya tidak bisa bayar. Maka hukum syar'inya yang sebenarnya adalah orang yang telah menerima jaminan gadai tadi boleh menjual atau melelang barang tersebut, surat sawah tadi atau sawah tadi dijual. Kalau misalnya laku 70 juta rupiah, dijual sama dia setelah jatuh tempo, lewat dari masa yang telah disepakati. Dia tidak boleh dan diharamkan menjual sebelum jatuh tempo. Kalau dia sudah jual laku 70 juta, maka dia mengambil uang dia yang 50 juta dan 20 juta harus dia kembalikan kepada pemilik sawah. Tidak boleh dimakan sama dia, tidak boleh diambil. Pengambilan ini namanya riba. Karena dia memaksakan datangnya keuntungan atau tambahan tanpa ada hal yang berhubungan dengan hukum syar'i membolehkannya. Saya pernah jelaskan teman-teman sekalian, ada 2 jenis investasi dalam Islam. Ada yang boleh dan tidak boleh. Yang boleh adalah investasi jual beli, transaksi jual beli. Dan ini juga diikuti dengan beberapa hukum-hukum syar'i. Jual beli yang jelas produknya, sistemnya harus jelas. Kemudian kalau beberapa bentuk transaksi seperti emas dan perak harus cash. Seperti dalam hadis dikatakan yadan biyad mithlan bimithl, harus serah terima langsung dan serupa nilainya. Kalau tidak maka masuk dalam masalah hal yang diharamkan. Transaksi jual beli ini boleh seorang muslim mengambil keuntungan, tidak ada masalah. Tapi dia menentukan persentase sekali lagi. Misal bukan dari modal tapi dari keuntungan. Ada usaha saya akan buka sebuah proyek bangunan building di sebuah jalan raya di Jakarta misalnya. Nilai bangunan 10 miliar. Lalu saya bekerja sama dengan sebuah instansi atau individu, silakan bangunkan pada saya akan jual nanti dan saya akan bayar kepada Anda. Atau saya akan ajak Anda ikut partisipasi. Partisipasi di sini dalam hitungan atau dalam
kesepakatan jual beli. Kalau seandainya laku, maka dari keuntungan kita akan bagi 50-50%. Dari keuntungan 60-40, dari keuntungan 70-30, halal. Tapi sekali lagi kembali kepada masalah tadi yang saya jelaskan di awal, kalau ditentukan persentase dari modal, saya mau, kata instansinya atau individunya meminjamkan uang, setiap bulan Anda memberikan kepada saya keuntungan 5% dari modal, ini nggak boleh. Ini masuk dalam masalah riba. Tapi kalau umumnya kayak tadi, bagi hasil 50-50%, 60-40, maka itu dibolehkan dari keuntungan. Sebagaimana juga persentase ini ditarik dalam masalah kerugian, jadi dalam laba dan rugi. Seperti misalnya pada saat perusahaan bangkrut, maka masing-masing menanggung kerugian 50-50%. Kalau yang menanggung hanya pihak pengelola, masuk dalam masalah gharar. Gharar adalah salah satu yang diharamkan, partnernya riba ini. Karena kalau riba bertambah tanpa sebab syar'i, seperti utang piutang dan gadai tadi saya berikan contoh, kalau gharar bisa merugikan salah satu dari dua belah pihak. Baik itu karena akad yang terpaksa ditandatanganin, atau akad yang tidak jelas, atau keadaan yang mendesak dia sehingga akhirnya dia mengiyakan saja. Ini gharar. Kasusnya tadi misal ada orang yang rugi investasi dengan seorang muslim, kemudian rugi usahanya. Betul-betul sudah didatangkan data-data ini rugi. Tapi pemilik modal nggak mau tahu, saya nggak mau tahu. Saya harus kembali uang saya minimal. Ada bahkan yang lebih parah, masuk dalam riba dan gharar, menggabungkan keduanya. Dia mau modalnya balik dan tetap kesepakatan ya, atau keuntungan harus dikasih. Padahal dalam kondisi perusahaan rugi. Ini nggak boleh. Gharar hukumnya. Nabi SAW mengharamkan transaksi gharar, merugikan hal-hal dari dua belah pihak. Gitu kan. Jadi riba ini sesuatu yang tidak dibolehkan teman-teman sekalian. Dia umumnya masuk kepada jenis investasi yang kedua. Yang pertama bolehnya persentase keuntungan dari modal yang diinvestasikan, dan ada investasi yang sifatnya jasa, hutang dan gadai. Tidak boleh ada keuntungan di situ. Disepakati oleh para ulama dalam hutang piutang dan gadai tidak boleh ada keuntungan. Ya, tidak boleh ada keuntungan. Ini memang murni jasa. Ini investasi akhirat. Ada investasi transaksi yang dibolehkan mengambil keuntungan. Riba teman-teman sekalian satu-satunya dosa yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk diperangi pelakunya. Ini kata para ulama tafsir menandakan dosa ini sangat berat. Imam Az-Zahabi rahimahullah mengangkat di dosa besar ketujuh memakan riba. Dalil pertama adalah surah Al-Baqarah 278 sampai 279. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, tunduk dan patuhlah hanya kepada Allah, satu-satunya pencipta segala sesuatunya. Kerjakan semua yang diperintahkan dan tinggalkan semua yang dilarang. Dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut. Kalau sudah sampai kepada kalian hukum ini, maka tidak boleh lagi dipungut hasilnya. Kalau dulu kita pernah utangkan orang kemudian memberikan bunga misal 100.000 atau kita berikan 100 juta tiap bulan, dia harus bayar ditambah 10% dari 10 juta yang dia bayar, jadi 11 juta tiap bulan. Sudah berjalan 3 bulan misalnya, berjalan, sekarang baru dia tahu hukumnya, maka yang lalu itu sudah jadi halal buat dia. Karena kalau dia tidak tahu hukum, tapi kalau dia tahu hukum maka haram, harus dikembalikan. Kalau dia baru tahu hukum, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wadharu ma baqiya minar riba. Jangan dilanjutkan mengambil sisa riba itu yang belum dipungut. Jika kalian benar-benar orang yang beriman. Maka jika kalian tidak mengerjakan atau tidak meninggalkan sisa riba, tetap saja mau bermain dengan riba, maka ketahuilah bahwasanya Allah dan Rasulnya akan memerangi kalian. Makna memerangi di sini adalah diperintahkan pemerintah Islam atau orang yang punya kekuasaan dari kaum muslimin untuk memerangi orang-orang yang memakan riba ini. Jika kalian tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwasanya Allah dan Rasulnya akan memerangi kalian. Dan jika kalian bertaubat, berhenti mengambil riba itu dan tidak lagi memakai sistemnya, maka bagi kalian pokok harta kalian, kalian tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Jadi kalau seandainya memang sudah tahu faham hukumnya, maka diambil modal yang kita miliki
Lalu yang sisanya tidak boleh lagi diambil ribanya. Saksi bahasan kita adalah jelas sekali Allah dan Rasulnya akan memerangi pemakan riba. Kemudian ayat yang kedua diangkat oleh beliau adalah Al-Baqarah 275. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kermasukan syaitan lantaran penyakit gila. Kata para ulama, subhanallah, makna ayat ini, kalau orang terus ngotot bertahan dengan ribanya, maka dikhawatirkan di akhir hidupnya Allah tutup dengan kegilaan. Ini bukan masalah menakut-nakuti, tapi firman Allah begitu. Kecuali dalam keadaan, kata ulama, dia tidak faham hukum. Tapi kalau dia faham hukum tetap saja dia ngotot, maka ancaman ini kena padanya. Orang yang memakan riba, kalian akan lihat tidak bisa berdiri kecuali seperti orang yang kesurupan syaitan karena penyakit gila. Sebagian ulama mengatakan penyakit gila disebutkan di sini bisa bermakna memang gila seperti yang dikenal, atau dia akan tertimpa penyakit yang membuatnya susah seperti orang gila. Susah makan, susah berdiri, susah berbicara. Saya temukan subhanallah ada orang tetap ngotot dengan riba. Suami istri saya nasihatin supaya berhenti. Kerja di sebuah perbankan konvensional, saya nasihatin. Ini nggak boleh, haram saudaraku. Anda mau ngotot silahkan, tapi konsekuensi hukum ada. Subhanallah, berjalan waktu tetap berjalan, dibiarkan. Ya Ustaz, terima kasih, jazakallah khair, udah tetap berjalan. Terakhir umrah, ketemu dengan saya nasihatin lagi. Subhanallah, saya dapat informasi semenjak setelah saya nasihatin beberapa waktu, anaknya cuci darah. Dan anaknya yang menjadi korban karena ternyata anak ini setiap hari dicekoki dengan harta riba. Jadi dia tidak berdosa sebenarnya secara hukum syar'i, tapi anak ini kena tampiasannya karena perbuatan orang tua. Bisa saja yang dimaksud di sini gila adalah bukan hanya gila seperti yang kita fahami, tapi ulama tafsir mengatakan bisa terkena penyakit yang membuatnya seperti orang gila. Orang gila itu seperti orang bingung, tidak tahu harus buat apa. Mau makan nggak ngerti harus makan apa, mau minum nggak tahu minum apa, mau berdiri nggak tahu harus kemana, dan seterusnya. Keadaan gila ini lebih global sehingga banyaknya orang yang terus memaksakan diri memakan riba sementara sudah sampai padanya hukum, ancaman ini kena. Dikatakan yang demikian itu karena mereka berkata, jadi kalau dinasihatin tetap bebantah. Mengatakan bahwa jual beli sama saja dengan riba. Sama saja kok, apa bedanya sih? Apa ininya sih? Saya sudah pernah jelaskan salah satu faktor nyata perbedaan adalah di akad. Kalau seseorang mau transaksi jual beli yang benar, di akadnya adalah transaksi jual beli. Si A dan si B, si A mau membeli mobil atau mau membeli rumah. Datang kepada si B, saya mau beli mobil 200 juta, saya nggak punya duit, bisa kamu beliin saya? Saya mau beli rumah, harganya 1 miliar, bisa kamu beliin buat saya? Lalu si B berkata kepada si A, baiklah, saya akan berikan mobil 200 juta, saya akan berikan rumah 1 miliar. Tetapi mobil ini setelah saya beli dan rumah itu setelah saya beli, saya akan jual kepadamu dengan harga mobil itu 220 juta. Harga rumah itu 1,2 miliar. Kamu setuju nggak? Transaksi jual beli. Kalau saya sudah beli, saya akan jual dengan begitu. Kamu mau? Dia bilang iya. Baik, boleh kamu bayar dalam 36 bulan, berapa bulan pun, berapa tahun disepakati, nggak masalah. Cicilannya sah, karena transaksinya jual beli. Bagaimana memahami dengan akad ribawi? Akad ribawi yang tidak dibolehkan adalah pihak A mendatangi pihak B tadi, individu atau instansi, lalu dia berkata, saya akan beli mobil 200 juta, saya akan beli tanah 1 miliar, boleh kamu belikan? Maka pihak B mengatakan, baik, saya siap. Semuanya saya akan lakukan, saya akan beli. Lalu ditulislah akad, akadnya adalah pihak B meminjamkan uang senilai 200 juta. Bukan membelikan mobil, meminjamkan uang. Jadi hukumnya jadi pinjaman.
Yang tadi saya bilang dari awal jadi riba. Nggak bisa ini. Transaksi jual beli beda dengan riba. Hanya masalah tipis saja. Masalah akad. Saya pihak B meminjamkan uang sebesar 200 juta yang akan dikembalikan dalam 36 bulan dengan bunga sekian. Akad jual beli, akad hutang piutang dan berbunga, ribawi. Nggak boleh. Berarti kalau dari sini kita paham sebuah hukum, bolehkah saya KPR? Boleh, tapi akadnya jual beli. Harus jelas. Mobil ini saya berikan kamu, saya jual kepada kamu sekian. Boleh. Dicicil boleh, di cash boleh. Nggak masalah. Boleh orang yang memodali mengambil untung, tidak ada masalah. Ini yang Allah maksudkan dalam Al-Quran. Itu karena mereka mengatakan jual beli sama dengan riba. Bagaimana bisa sama? Saya sudah kasih contoh akad tadi, beda. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari Rabbnya, sudah sampai kepadanya ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, lalu dia berhenti, stop, saya tidak mau lagi riba. Maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya. Bagaimana Ustaz, saya rumah saya yang saya tinggalin sekarang, mobil yang saya pakai, ya, baju yang saya beli, sepatu yang saya beli, semuanya dari hasil riba dulunya. Saya sekarang baru tahu hukumnya. Allah mengatakan, falahu ma salaf, milik dia yang sudah lalu. Allah anggap halal. Kalau dia tidak tahu hukumnya, kalau pura-pura tidak tahu hukum berdosa. Kalau misalnya dia bilang, toh nanti kalau saya berhenti satu waktu riba, Allah mengatakan falahu ma salaf, dia akan dapatkan apa yang telah berlalu. Ini bagi orang yang tidak faham. Kalau orang yang faham tidak bisa, gitu kan? Tidak boleh sama sekali. Seseorang diberikan makanan, dia tidak tahu itu hasil curian atau tidak. Diberikan oleh tetangganya, lalu dia makan. 3 hari kemudian dia tahu dari hasil curian, halal buat dia. Dia tidak tahu hukumnya. Tapi kalau dari awal dia tahu tetangganya mencuri dan dia tetap ambil, haram dari awal. Jelas ini, gitu kan? Jadi kalau seandainya dia tidak tahu hukum, maka semua yang sudah berlalu masuk di dalam halal bagi dia. Termasuk di sini ulama, jumhur ulama mengatakan halalnya seseorang yang sudah terlanjur berjalan KPR di tengah jalan. Beli rumah 15 tahun, di KPR kan rumah tersebut, berjalan 7 tahun baru tahu hukum. Masih sisa 8 tahun lagi. Dia mau bayar cash, nggak punya dana. Dia mau berhentikan, kalau sistem ribawi bisa disita rumahnya, ada gharar, ditarik, disita, rugi, cicilannya hilang, rumahnya hilang, ini haram semua ini. Bagaimana caranya? Kata ulama, dia lanjutkan KPR-nya, tapi dia tidak membuka kembali pintu riba baru. Barang siapa yang telah datang kepadanya peringatan Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Artinya Allah bisa ampuni, bisa enggak, tapi di sini yang sudah berlalu didapatkan. Makna yang lain dari tafsir ayat ini adalah Allah lebih tahu niatnya. Kalau dia cuma bilang di depan temannya, iya saya mau berhenti untuk menghalalkan apa yang telah diambil saya, ternyata dibuka lagi pintu KPR baru, dibuka lagi pintu ini baru. Dan subhanallah, penyakit riba itu penyakit yang berantai. Makanya teman-teman kita yang masih bergerak di bidang ribawi ini, seringkali pasti sistemnya akan sama, mengejar lagi orang yang bisa membayar dengan bagus untuk terikat lagi dengan riba yang baru, riba yang baru, riba yang baru, terus menerus. Dikatakan di sini, barang siapa yang mengulangi, kembali lagi buka pintu riba baru, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Makna kekal di dalamnya adalah setiap dosa besar, saudaraku, zina, riba, durhaka dengan orang tua atau apa saja, kalau orang terjerumus dalam perbuatan dosa itu dengan mengakui itu sebuah dosa, itu dosa besar. Dosa besar. Dia zina, dia tahu itu dosa besar, dia lakukan, dia tahu dosa, dia akuin, dia nyesal sama Allah, dia lakukan. Maka dia hukumannya adalah dosa besar. Tapi kalau ada orang yang membangkang, dia mengatakan zina itu bukan salah, Allah nggak larang kok, nggak masalah. Dia menghalalkan apa yang Allah haramkan, hukumnya kufur nih. Hati-hati. Ibnu Qayyim rahimahullah memasukkan dalam hal-hal yang membatalkan keislaman adalah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ini tidak boleh. Jadi kalau orang berbuat dosa, dia tahu dosa. Baik, Anda mau lakukan konsekuensi hukum, silakan. Berarti siap, ya, menerima apa yang Allah bisa hukumkan setiap saat. Tapi kalau dia membangkang, bisa sampai kufur, dan kufur bisa mengekalkan ke dalam api neraka.
Maka harus hati-hati dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ancamkan sebagaimana disebutkan di dalam ayat ini. Sebelum jauh teman-teman sekalian, saya juga ingin menitik beratkan riba itu memiliki dua macam. Ada riba nasi'ah dan ada lima fadl. Ada riba fadl. Riba nasi'ah di zaman jahiliyah ini, dan riba fadl juga umumnya begitu. Yang saya ingat Allahu a'lam, riba nasi'ah adalah riba yang terjadi pertukaran antara dua benda yang berbeda. Misal emas sama perak, atau misalnya gandum sama kismis, gitu kan? Berbeda jenis dan tidak senilai. Terjadi riba. Bolehkah seorang muslim menukar emas 1 kilo dengan perak yang senilai dengan 1 kilo itu? Boleh. Berimbang nilainya. Bolehkah seorang muslim menukar beras sama gandum? Boleh, asal nilainya sama. Tapi yang jadi riba nasi'ah di sini kalau beda. Dia membayar emas, misal ada seseorang pakai cincin, seorang muslimah pakai cincin bagus. Dia cuma sekedar 2 gram misalnya. Kemudian ada orang temannya datang menggunakan perak. Perak ini mungkin gelang senilai 15 gram misalnya. Sementara ini lebih mahal daripada, jadi sudah melebihi nilai, misal anggap 25 gram perak lebih besar daripada nilai 2 gram emas. Tapi karena dia suka, dia mengatakan saya beli, tukar aja barang ini. Yang punya emas bilang boleh, tapi dengan syarat semuanya itu saya ambil, saya tidak bayar lagi sisanya. Ini nggak boleh, ini riba nasi'ah. Harus dibayar seimbang, ditukar seimbang. Kalau riba fadl, riba yang sejenis tapi tidak sama juga takarannya. Emas ditukar sama emas, beras sama beras, gandum sama gandum, tapi tidak sama timbangannya. Ini juga tidak boleh. Ini juga tidak boleh. Kecuali memang ada perbedaan di nilai. Ini ada pengecualian kata ulama. Misal, ada jenis beras nomor 1. Mau ditukar dengan beras jenis nomor 3. Harganya yang jenis nomor 1 ini 20.000 per kilo. Yang ini hanya 8.000 per kilo. Bolehkah ditukar? Boleh. Bolehkah lebih? Dikasih misalnya 2 kilo sekian saja ditambah sampai senilai dengan 20.000, maka boleh. Tapi yang tidak boleh malah di sini kalau dia dikasih yang 8.000 sekilo diganti dengan yang 20.000 sekilo. Ini fadl namanya. Sama jenisnya tapi tidak berimbang. Ini tidak boleh. Ini termasuk bagian riba-riba yang ada di zaman jahiliyah dulu. Allahu alam, saya melihat ini masih ada dipraktikkan di zaman sekarang. Ini juga termasuk dalam masalah riba. Tapi umumnya kita sekarang banyak terlilit di masalah riba uang. Mari kita dengarkan bagaimana Nabi SAW menyampaikan tentang ancaman riba. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, ini adalah ancaman yang besar, yaitu kekal di dalam neraka bila orang itu menghalalkan riba, zina dan yang lainnya. Sebagaimana telah Anda dengarkan sendiri ayatnya. Bagi orang yang kembali menggunakan harta riba setelah datangnya nasihat, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ini maksudnya beliau mengatakan, kita berharap agar diselamatkan dari orang seperti ini, karena keimanan yang sangat lemah membuatnya akhirnya membolehkan transaksi riba. Sementara transaksi jual beli dibolehkan dan halal, dia bisa lakukan. Nabi SAW menjanjikan dalam sebuah hadis yang sahih, Allah membuka 99 pintu rezeki di transaksi jual beli, dan Allah buka satunya di selain transaksi jual beli. Artinya transaksi jual beli terbuka sekali pintunya, dan satu itu adalah orang bekerja dengan hal-hal yang bisa masuk dalam syubhat atau mungkin terikat dengan sebuah instansi yang membuatnya akhirnya tidak leluasa untuk bertransaksi jual beli. Nabi SAW mengatakan di dalam hadis ini hadis sahih tentunya, sudah disebutkan dari awal, riwayatkan Imam Bukhari, Muslim, ijtanibus sab'al mubiqat, qalu wa ma hunna ya Rasulullah, qala asyirku billah was-sihr wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawmaz zahf wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Jauhilah diri kalian, jauhkan diri kalian dari dosa yang bisa membinasakan kalian. 7 dosa yang mematikan, yang membinasakan. Di sini kata makna ulama hadis, maksudnya mubiqat, jamak daripada mubiq yang berarti
mematikan, membinasakan, memusingkan, menyusahkan, mendatangkan beragam macam cobaan. Para sahabat berkata, apa itu ya Rasulullah? Dosa yang membinasakan tadi itu. Beliau mengatakan yang pertama syirik kepada Allah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, mempartisipasikan Allah dengan makhluknya, berdoa di kuburan, minta tolong pada patung, menyembelih kepada selain Allah, syirik. Dan ini sudah kita jelaskan di dosa besar pertama, ada syirik besar, ada syirik kecil ya. Yang kedua sihir, dan sudah kita jelaskan juga panjang lebar di dosa besar kita yang ketiga setelah membunuh, setelah syirik membunuh, kita jelaskan sihir itu juga adalah bagian daripada dosa besar. Kalau dia hanya datang bertanya iseng kepada dukun, tidak diterima sholatnya 40 hari, dosa besar. Tapi kalau dia percaya, kufur. Nabi SAW mengatakan siapa yang mendatangi dukun, peramal, penyamun bertanya, tidak percaya, dia tidak diterima sholatnya 40 hari. Dan siapa yang datang kepada dukun, peramal, penyamun, penyihir, bertanya padanya dan percaya, dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Ini kalau orang yang datang kepada dukun. Kalau dukunnya sendiri, ulama membagi, merincikan hukumnya. Kalau kedapatan dia sedang praktek sihir, hukumnya dipenggal. Sabda Nabi SAW, haddus sahir darbatun bis-sayf. Hukuman penyihir yang sedang praktek, penggal lehernya. Nggak ada ceritanya, saya mau tobat, nggak ada ceritanya mau tobat. Kalau kedapatan praktek, dipenggal. Tobatnya dia urusan dengan Allah SWT. Tapi kalau dia tobat sebelum kedapatan, diterima tobatnya, nggak ada masalah. Dia pernah dukun, kemudian dia tobat sekarang lain. Kemudian yang ketiga adalah membunuh jiwa yang telah Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Ini juga sudah saya jelaskan di poin yang kedua. Kalau orang diserang tiba-tiba oleh penjahat, lalu dia bela dirinya, dia melawan sampai penjahat itu terbunuh, dia tidak berdosa. Atau seseorang membunuh ditangkap oleh pemerintah muslim, kemudian dia dihukum, dikisos, dipenggal kepalanya, ini nggak masalah. Tapi tidak boleh membunuh tanpa alasan yang dibolehkan secara syar'i. Kemudian yang keempat, setelah syirik, setelah sihir, setelah membunuh jiwa adalah memakan riba. Ini jadi saksi bahasan kita, masuk dalam 7 dosa yang membinasakan. Yang selanjutnya yang kelima adalah memakan harta anak yatim. Ini akan kita bahas di dosa besar yang ke-8 insyaAllah. Kita akan panjang lebar menjelaskan siapa itu yatim dan bagaimana pola-pola orang yang memakan harta anak yatim. Yang keenam, melarikan diri dari medan pertempuran. Seorang muslim, nanti yang kita pelajari ini, seorang muslim tidak pernah kenal namanya sifat pengecut, gak ada pengecut. Orang muslim kalau membela kebenaran, apalagi membela agama Allah, biar dia sendiri melawan 10.000 tidak akan lari. Gak ada kata-kata lari. Subhanallah, di salah satu peperangan pernah kaum muslimin terdesak. Lalu kemudian pasukan itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Karena melihat pasukan terdesak, maka Khalid bin Walid segera mengatur strategi perang, diubah strateginya, dibagilah pasukan yang tersisa menjadi 100 orang, keluar dari kancah peperangan dari jauh, mengambil pelapa-pelapa kurma lalu menyeretnya di padang pasir sehingga debu berterbangan. Jadi musuh akhirnya melihat pasukan muslimin terus datang bantuannya. Padahal ini per 100 orang kembali, dan ini dari pasukan itu saja. Sampai akhirnya musuh mulai mundur. Begitu mereka mundur, begitu musuh mundur, Khalid bin Walid juga menarik pasukannya. Tapi berita di Madinah sampai kalau pasukan muslimin lari dari kancah peperangan. Tahu apa yang terjadi teman-teman sekalian? Anak-anak kecilnya masyarakat Madinah umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, di bawah 10 tahun kumpul semuanya di pintu gerbang Madinah sambil pegang batu. Waktu pasukan Khalid bin Walid datang, mereka melempari, mengatakan kalian pengecut, lari dari kancah peperangan. Dilemparin batu sama anak-anak kecil karena fahamnya hukum pada saat itu tidak boleh lari dari kancah peperangan. Padahal mereka bukan lari dari kancah peperangan, ini strategi perang, kan gitu. Mereka musuh sudah mundur, berarti dimenangkan oleh kaum muslimin, lalu mereka segera pulang. Tapi anak-anak kecil melempari mereka dengan batu. Tidak boleh lari dari kancah peperangan. Orang muslim kalau masuk di kancah peperangan hanya tahu mati syahid atau menang. Target pertama mati dulu. Makanya beda pasukan muslimin dengan pasukan kafir. Karena masuk kancah peperangan yang paling pertama dicari kematian. Ya. Kemudian yang terakhir adalah yang ketujuh, menuduh wanita-wanita mukminah yang terpelihara oleh Allah tetapi lengah dari perbuatan yang membuatnya tertuduh berbuat zina. Ini akan ada bahasan juga, dan puncaknya adalah kisah Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin yang telah dituduh oleh
Ya, Ubay Abdullah bin Abi Salul, pimpinan orang munafikin, berzina dengan Safwan. Dan akan ada cerita berhubungan dengan masalah itu insya Allah. Yang jelas saksi bahasan kita di antara 7 dosa yang membinasakan, menghancurkan, menyusahkan hidup adalah riba. Selanjutnya hadis riwayat Muslim, Nabi SAW mengatakan, la'anallahu akilar riba wa mukila. Allah melaknat orang-orang yang memakan harta riba dan orang yang memberinya. Apa makna laknat? Diangkat berkah hidupnya. Diangkat berkah hidupnya. Kalau makan tidak pernah cukup, tidak berkah. Kalau pakai pakaian, kalau berumah tangga, kalau berteman, kacau semuanya. Allah SWT angkat berkahnya. Dilaknat artinya diangkat berkah hidupnya. Juga riwayat Tirmidzi dengan tambahan wa syahidaihi wa katibah. Dan juga Allah melaknat orang yang menjadi saksi dan juru tulisnya, dan isnadnya sahih sebagaimana disebutkan oleh Imam Tirmidzi dalam Kitabul Buyu'. Lebih jelasnya lagi disebutkan juga oleh Imam Nasai dalam Kitabuz Zina dengan lafaz anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana akilar riba wa mukila wa katibahu wa mani'as sadaqah. Bahwasanya Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberinya, orang yang menjadi juru tulisnya, dan orang yang tidak mau membayar zakat. Saksi bahasan kita, Nabi SAW mengatakan Allah melaknatnya, mengangkat berkah hidupnya. Kemudian Nabi SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Nasai, akilur riba wa mukiluhu wa katibuhu idza alimu dzalika mal'ununa ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Orang yang memakan harta riba dan orang yang memberinya serta juru tulisnya, apabila mereka mengetahui hal itu, maka mereka terlaknat melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Yang dimaksud terlaknat tadi diangkat berkah hidupnya kalau di dunia. Kalau sudah berhubungan dengan hari kiamat, artinya pada hari kiamat kebanyakan umat Muhammad SAW akan mendapatkan syafaat beliau. Apa itu syafaat? Pertolongan. Misal, ada seseorang dosanya 100, 1000 dosanya, pahalanya 900. Dia butuh 100 pahala minimal untuk menyeimbangkan. Kalau dia mau lolos, dia butuh 101 pahala. Supaya memang nanti jadi 1001 pahalanya, dosanya 1000, baru bisa lolos masuk surga. Bagaimana caranya? Sudah tidak ada kesempatan beramal saleh. Satu-satunya cara adalah syafaat, pertolongan. Yang bisa berikan syafaat Rasulullah SAW, yang bisa berikan syafaat para syuhada, yang bisa berikan syafaat orang-orang beriman yang sudah lolos dari timbangan. Khusus untuk pemakan riba tidak akan dapat syafaat Nabi SAW. Yang dimaksud dengan dilaknat melalui lisan Nabi SAW hari kiamat, artinya Nabi tidak akan membantunya di timbangan amal hari kiamat. Orang-orang semua dibantu kecuali dia, gitu kan? Dan subhanallah tidak ada dosa besar kecuali syirik ya. Dari zina, dari tadi lari dari medan perang, ini semuanya tidak ada dosa yang tidak dibantu oleh Nabi SAW pada hari kiamat. Orang Islam akan berusaha dibantu umatnya. Tapi tentu ada yang menjadi bertambah sedikit pahalanya atau berkurang dosanya. Kalau dosanya masih lebih banyak setelah dibantu pun oleh Nabi SAW, maka dia akan disiksa neraka, tapi masa tahanannya, siksanya lebih sedikit, gitu kan? Minimal seperti itu. Kecuali pemakan riba, ini nggak bisa sama sekali. Dan ini kena semua nih, pemakan ribanya, ya, orang yang menulisnya, saksinya, ya, dan seterusnya. Semua ini. Dan ini juga sama dengan khamar. Khamar juga begitu. Allah melaknat yang meminumnya, yang menjualnya, yang menyaksikannya, yang memikulnya, membawa menghidangkan pegawainya. Semua sama. Ini hadis-hadis yang sangat tegas teman-teman sekalian. Selanjutnya hadis Nabi SAW yang berbunyi, riba, memakan 1 dirham riba lebih berat daripada berzina dengan ibu kandung sendiri. Hadis ini berat sekali. Memakan 1 dirham riba lebih berat daripada berzina dengan ibu sendiri. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Hadis yang terakhir adalah kata Nabi SAW, 1 dirham riba lebih berat dosanya di sisi Allah dibandingkan dengan 36 kali berzina. 36 kali berzina. Baik, mungkin di antara teman-teman ada yang mengatakan, saya sudah terlanjur kerja. Ini sudah pernah saya jelaskan. Saya sudah kerja Ustaz. Masuk di bank, saya kerja riba. Saya kerja di sebuah instansi riba. Atau mungkin perusahaan itu modalnya semua dari bank konvensional riba. Bagaimana yang saya harus lakukan?
Kalau saya berhenti, istri anak saya nggak tahu mau makan dari mana. Saya pernah diskusi dengan seseorang teman dan alhamdulillah dia berhenti akhirnya. Saya cuma bilang sama dia, Anda umurnya berapa sekarang? 30 tahun Ustaz. Semenjak kapan masuk bank kerja? Umur 27 tahun. Berarti sudah 3 tahun? Iya. Baik. Selama 27 tahun ke belakang Anda makan dari mana? Minum dari mana? Kita mulai dari umur 0, mulai dari rahim ibu. 9 bulan pertama ibu kita setengah mati, makan, minum, semua dengan sistem yang Allah ciptakan. Dokter menyuruh ibu hamil harus minum susu yang banyak asam folatnya lah, harus inilah, harus itulah, segala macam. Dengan setelah makan dan minum luar biasa, ibu kita susah setengah mati, menggendongnya kemana-mana. Kemudian saripati dari makanan kita serap di dalam kantong berair, nggak pernah berpikir, nggak punya ijazah, bisa makan, bisa hidup. Mulai umur keluar 9 bulan, kecil, bayi, dicekoki susu, dicekoki makanan, terus sama orang tua kita. Sampai anak-anak SD, sampai SMP, sampai SMA. Kalau mau apa-apa sama orang tuanya tinggal ngerengek, ayah beliin, ibu beliin, tidak mau merengut. Sampai orang tuanya belikan. Sampai saya tanya saudara kita itu, Anda dibiayai sama orang tua sampai kapan? Sampai selesai kuliah Ustaz, S1. Gak kerja gak apa, orang tua biayai terus. Terus saya bilang, waktu itu pernah gak muncul rasa takut seperti sekarang? Dulu makan, minum, oh gak pernah khawatir karena orang tua saya menanggung. Sekarang saya khawatir karena saya menanggung sendiri. Saya bilang, berimbang gak kira-kira yang Anda khawatirkan selama 3 tahun dengan 27 tahun Allah kasih makan, minum gratis? Gak berimbang. Dulu belum sarjana gak ada ketakutan, sekarang sarjana lebih pintar kok jadi takut nih. Hah? Dari mana pintunya nih? Coba tanya diri sendiri. Nggak mungkin itu. Maka alhamdulillah dia bisa tangkap. Sisi yang lain teman-teman sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala jelas dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah nasibnya sendiri. Kalau Anda terus mengatakan, saya kalau keluar, saya mau beri makan apa anak istri saya, berarti Anda sama saja mengatakan, saya tidak mau keluar. Sama saja. Kaki kita terjerumus dengan darah, kotoran, ayo keluar. Enggak, kalau saya keluar bagaimana? Keluar dari situ. Dibersihin di luar. Gitu kan. Harus keluar. Kita mengubah dulu, baru Allah bukakan. Allah tidak akan mengubah nasib kaum sampai mereka memulainya dulu. Mulai dulu, tinggalkan itu perbuatan. Karena Allah haramkan. Dan yakin dengan sabda Nabi SAW. Teman-teman sekalian, asas agama Islam keyakinan. Yakin, sholat, puasa, haji, jihad, apa saja, apa yang Allah janjikan dengan pahalanya, wallahi benar. Tidak ada yang perlu diragukan. Wallahi saya bersumpah di meja ini teman-teman sekalian, Anda sampai mati nanti pertahankan dalam keadaan bertahan dengan apa yang Allah janjikan, kerjakan apa yang Allah perintahkan, tinggalkan apa yang Allah larang, wallahi masuk surga. Itu janji dari Allah dan Rasulnya. Itu asas agama kita, keyakinan. Nabi SAW, para sahabat, orang-orang saleh sebelum kita bangun di atas keyakinan. Nggak bisa ini. Kata ulama, akan kurang iman seseorang kalau dia sholat dia bertanya, apakah saya dapat pahalanya enggak ini? Benar enggak nanti akhirat saya masuk surga? Ini masih orang muslim, belum mukmin. Enggak bisa, harus sholat yakin saya akan terima pahalanya. Ini akan mendorong dia untuk khusyuk dalam sholatnya, karena dia tahu ini ada pahalanya nanti, ada bobot, ada hasil dari kerjanya. Ini bukan kosong ini. Harus begitu. Dan demi Allah, siapapun teman-teman sekalian tetap ngotot dalam kesalahannya. Sudah sampai pada dia berita, kecuali wallahi akan datang kepada anda hukuman Allah. Enggak mungkin tidak. Ini sudah jelas. Dan Allah tidak akan turunkan tangan dari langit memberhentikan kita dari kesalahan. Allah datangkan peringatan, dikasih telinga untuk bisa mendengar, mata bisa melihat, hati kita bisa mencerna, supaya kita berubah dengan peringatan-peringatan. Kalau peringatan ringan datang kepada anda, belum anda mau taubat juga kepada Allah Azza wa Jalla, tetap mau zina, tetap mau riba, tetap mau buat dosa-dosa ini, pastikan, percaya dengan lisan saya, ini teori agama, pasti akan datang sebuah cobaan yang lebih berat. Nggak mau juga lebih berat, nggak mau juga sekalian Allah binasakan. Bahaya ini, hati-hati. Peringatan-peringatan dari Allah datang. Orang berzina, awalnya dia melakukan ketakutan, Allah kasih minimal rasa takut.
Tetap dia jalankan, tetap dia pergi dengan pasangan haramnya, maka tiba-tiba Allah kasih peringatan lain. Ada temannya yang telepon, tiba-tiba mau ngobrolin apa yang panjang. Dia mau bilang maaf jangan ganggu saya, nggak mungkin. Nanti akhirnya ditanya kamu di mana, kamu begini, atau pasangannya telepon dia. Ada halangan datang, ternyata tetap saja dimatiin HP-nya, tetap mau lanjutkan zinanya. Yang terjadi masuk ke hotel digerebek sama polisi, mau dipermalukan, belum masuk di media nih. Kalau dia berhenti, aduh saya takut lain kali saya digerebek lagi jadi masalah. Ada orang enggak? Tetap ulangi. Oh sekarang tidak ada pemeriksaan nih, tidak apa-apa masuk lagi hotel. Nanti digerebek, kemudian jelas dibongkar lagi di media. Masih nggak mau juga, sekali Allah rubuhkan tuh hotel, meninggal dalam kondisi telanjang. Di Mesir terjadi tuh. Ada beberapa hotel pada saat itu sering dipakai berzina dan dirahasiakan sampai pemerintah pun tidak tahu. Subhanallah, puncaknya sering datang ulama ingatkan, datang polisi ingatkan, tidak mau juga. Kena gempa, tempat-tempat lain gak hancur, hotel itu hancur. Dan subhanallah, di kamar-kamar yang dipakai berzina, orang-orangnya tidak luka badannya tapi meninggal dalam kondisi berzina. Telanjang terbongkar. Malu keluarganya, rusak semuanya, ditutup dengan su'ul khatimah, berbahaya sekali. Keyakinan harus diketahui teman-teman sekalian. Berapa lama Anda hidup di dunia? Dan apa susahnya menikmati yang halal? Apa susahnya? Nggak ada susahnya. Kita tidak akan pernah bisa mengubah nasib kita kecuali kita sudah memulainya sendiri. Baru Allah kasih peluang. Baru Allah kasih peluang. Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, ini kita sampaikan pada tablik akbar yang lalu masalah sahabat. Beliau mengatakan, waktu kami berhadapan dengan pasukan Romawi di wilayah Palestina, hati kami sempat bergetar karena jumlah kami ya, sekitar 30.000 orang, 12.000 orang melawan 120.000 orang, dan mereka dipimpin oleh para pendeta-pendeta dan pastor yang membawa salib-salib dari emas sambil melantunkan suara-suara yang menggetarkan hati kami karena suaranya 120.000 orang semuanya teriak melantunkan doa-doa mereka dan memukul pedang-pedang mereka di perisai-perisai mereka dengan suara keras. Maka ada satu orang muslim dengan keyakinannya telah membakar semangat 12.000 orang sampai akhirnya memenangkan melawan 120.000, 10 kali lipat. Dia berdiri dan dia berkata kepada Abu Ubaidah bin Jarrah, pimpinan kami, wahai Abu Ubaidah, saya sudah tidak tahan lagi mau mati syahid. Saya akan maju sekarang sendirian kalau kalian masih menunggu di sini. Ada pesan buat Rasulullah. Kata Abu Ubaidah, sampaikan salam kami akan menyusul di sana. Dia takbir pergi perang sendiri sampai terbunuh. Kata Sa'id bin Zaid, demi Allah waktu saya lihat perbuatan orang itu terbakar semangat saya dan saya baru tahu benar keyakinan. Saya loncat dari kuda saya, kemudian saya bertakbir dan saya menyerang musuh juga. Sampai begitu saya menyerang musuh, begitu sudah melangkah, baru melangkah mau menyerang musuh, rasa takut saya dan teman-teman semuanya hilang. Dan akhirnya kami semangat untuk berperang. Mulai dulu. Jarrib ta'rif, lakukan kau akan tahu. Majlis ilmu tidak akan dirasakan nikmatnya kalau belum pernah hadir. Hadir dulu, baru lihat hasilnya. Gitu. Ini belum hadir sudah nilai buruk, gimana? Gitu kan? Apalagi laki-laki lemah benar itu. Kalau saya keluar saya mau makan apa ya? Ya Allah. Ya. Ini kalau dekat saya tepuk sekalian. Kok lembek benar begini? Hah? Ini ciri-cirinya kalau istrinya cuma bilang jangan keluar mas, oh iya. Laki-laki itu jangan keluar mas, nggak bisa. Ini urusan kerja, kamu tenang di rumah. Laki-laki pemimpin. Ini enggak lembek begitu gimana? Susah. Lalu keputusan apa yang anda mau ambilkan? Kalau hanya sekedar ngambil keputusan kecil begitu nggak bisa. Terus mau bicara masalah besar, mau berkorban darah di jihad, waduh, kiamat dunianya. Jadi harus bangun asas keyakinan teman-teman sekalian dan waktu di dunia sebentar. Ada kejaminan anda masih hidup besok, lusa, masih mau terjerumus dalam dosa, siap menjawab konsekuensi hukumnya, ini berat. Tidak boleh sembarangan, maka harus hati-hati teman-teman sekalian. Jadi yang masih berpegang pada hal-hal yang haram, tinggalkan. Allah pada saat mengharamkan sesuatu, Allah ganti dengan yang halal banyak. Saya sudah sering ulangi kalimat ini. Allah haramkan babi digantikan dengan sapi, kambing, kuda, kelinci, semua hewan di lautan, banyak, jangan makan babi. Kan gitu. Allah haramkan khamr diganti sirup, madu, susu, air putih, banyak ganti. Kenapa harus terikat dengan yang haram sementara konsekuensinya berat? Allahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertanyaan pertama setelah salam, misalnya teman saya membelikan saya handphone seharga 5 juta dan melakukan perjanjian jual beli yang mengharuskan saya bayar 6 juta rupiah, dicicil beberapa kali. Ternyata beberapa waktu berjalan baru tahu kalau teman saya membelikan saya itu dengan kartu kreditnya. Apakah saya berdosa dan termasuk tindakan riba? Pertama, bahasan ulama tentang masalah menggunakan kartu kredit masih khilaf di antara mereka. Karena kartu kredit dibolehkan dalam Islam, boleh orang cicil. Kredit artinya orang cicil, bayar. Dalam Islam dibolehkan menyicil, asal akadnya jelas, gitu kan? Transaksi beli barang sekian, dibayar sekian. Selama memang dalam akad seperti itu tidak ada masalah. Ya. Makanya ada perbankan syariah yang mengeluarkan kartu kredit itu boleh saja. Setahu saya tidak ada masalah. Karena dasarnya transaksi kredit boleh dalam Islam. Individu atau instansi. Tinggal masalah bagaimana perilakunya, bagaimana konsekuensi. Seperti misalnya kalau telat ada denda atau tidak. Nah ini kalau sudah ada hukuman ada denda, ada segala, ini tidak boleh. Kalau peringatan-peringatan dibolehkan. Jadi insya Allah kalau anda pertama tidak tahu tidak ada masalah. Yang kedua juga kalaupun dia pakai kartu kreditnya, selama tidak berhubungan dengan masalah riba yang akhirnya kena denda, konsekuensi denda dan segala, Allah alam yang saya tahu tidak ada masalah. Tapi lain kali lebih baik jangan. Dan saya sarankan teman-teman, sebenarnya yang banyak menjerumuskan kita dalam masalah riba ini, pertama karena kejahilan terhadap hukum, dalil-dalil yang kita jelaskan tadi. Yang kedua, tergesa-gesa, terlalu tergesa-gesa, merasa gengsinya naik pada saat bisa punya rumah, punya mobil mewah, padahal begitu meninggal disita semuanya. Ini gimana caranya? Apa yang mau dibanggakan? Apa yang mau dibanggakan teman-teman sekalian? Kenapa nggak sabar? Kenapa harus merasa malu dengan orang pada saat kita kontrak? Gak ada masalah, gak ada aib itu, gak ada sama sekali aibnya. Saya 8 tahun di Jakarta, alhamdulillah sampai sekarang saya masih kontrak. Tidak ada sesuatu yang saya merasa malu dengan orang. Apa yang harus dimalukan? Kemampuan saya begitu, ya sudahlah gitu. Kalau ada Allah mudahkan saya nabung, punya uang cash, beli mulia, saya beli cash. Gak ada sesuatu yang mengganggu saya. Kan gitu. Kendaraan kita mampunya beli yang harga sekian, mampu begitu ya sudah. Tabung sebentar, sabar, pakai kendaraan umum, nanti ada uang cash, beli cash. Jauh lebih aman. Aman secara hukum syar'i, ya. Aman juga dari sisi kemuliaan dirinya dan banyak hal lah, gitu kan. Jadi kita terjerumus ini karena terlalu memaksakan diri. Akhirnya memaksakan diri semuanya harus bermerek, dompetnya harus bermerek, tasnya harus bermerek, semuanya harus bermerek. Padahal semuanya cuma kemasan dunia. Mau diapain tuh dompet bermerek ditaruh dalam tas, dalam kantong, gitu kan. Banyak yang tidak bermerek tapi kualitasnya bagus. Yang penting kan kualitasnya. Kan bisa saja begitu. Jadi jangan terbawa dengan ego yang tidak habis-habis di masalah dunia. Kalau mau diikutin teman-teman sekalian tidak akan selesai-selesai urusan dunia. Punya mobil bagus nih, kita bangga tahun 2015. Tahun depan dan lagi nih 2016. Ada orang begitu baru setahun jual. Kenapa? Gengsi. Keluar HP merek baru langsung paling pertama beli. Padahal HP yang lama belum ditahu bagaimana pakainya. Ini gimana? Untuk apa? Untuk apa bersaing di situ? Apa manfaatnya? Coba tanya, kalau kita terbawa dengan ego seperti ini, tanya, kalau saya tidak lakukan kenapa? Gak ada masalah. Pujian orang, cacian orang cuma sepanjang lidahnya. Jangan terpengaruh dengan itu. Hiduplah punya prinsip. Gak ada masalah, gitu kan? Semoga Ustaz dan jamaah sekalian selalu diberkahi dan dilindungi Allah. Amin. Insyaallah. Bagaimana apabila peminjam uang sengaja melebihkan bayaran hutangnya tanpa diminta? Apakah itu riba? Tidak. Kalau dia sendiri yang kasih dari ridho dirinya, nggak ada masalah. Yang riba kalau pemilik piutang yang memberikan syarat, itu baru riba. Saya pinjamkan 1 juta, kamu kembalikan 1.100.000, itu baru riba. Tapi kalau orang merasa temannya karena baik sama dia, dari pinjamin dia mau kasih lebih pada saat dia kembalikan tanpa diminta, tidak ada kesepakatan sebelumnya, maka tidak masuk riba. Itu sama dengan sedekah secara umum. Seberapa syar'i sistem perbankan syariah di negara kita? Baru beberapa hari lalu saya mendatangi salah satu bank syariah untuk mengajukan kredit kendaraan bermotor. Setelah berdiskusi dengan
CS Bank tersebut, saya mengetahui bahwa ada kemungkaran, ada apa ini? Ada kemungkinan kendaraan tersebut disita apabila cicilan macet tanpa adanya pengembalian uang yang telah dibayarkan. Kalau penyitaan barang tanpa dikembalikan, ini nggak boleh, riba, haram. Ini zulm. Tapi kalau dia sita barang itu untuk dia lelang, dia jual, kemudian dia mengambil haknya, kalau ada lebihnya dikembalikan kepada Anda, ini syar'i. Kalau ada perbankan syariah seperti ini perlu diperbaiki, nggak boleh. Nggak boleh, Allah alam yang saya tahu. Mudah-mudahan saja Dewan Syariahnya mengetahui permasalahan itu ya. Kalau seberapa jauh sistem perbankan, saya terus terang tidak pernah terlibat secara khusus. Saya pernah didatangi oleh salah satu perbankan syariah, diminta jadi penasehat, tapi saya tidak bisa. Saya bilang saya tidak bisa pada saat itu karena banyak sekali kepadatan kegiatan dan dibutuhkan hadir berapa jam setiap hari, akhirnya mengawasin dan seterusnya. Akhirnya waktu saya tersita. Saya lebih merasa bahagia bisa duduk di majelis ilmu, bisa mendidik. Kalau ada hal-hal yang mau didiskusikan silakan, terbuka. Selama saya tahu ilmunya saya akan sampaikan. Tapi saya tidak pernah tahu teman-teman sekalian. Mungkin Anda bisa tanya kepada teman-teman asatidzah yang memang terlibat dalam dewan syariah mereka ini. Bagaimana pendapat Ustaz mengenai sistem BPJS di negeri kita? Jelas sekali ini, sudah dibahas kan ini. Ya, itu sistem asuransi yang tidak dibolehkan dalam syariat. Tetap ada masalah gharar, masalah riba termasuk di dalamnya. Dan sudah berulang kali, maaf, sesuatu yang sudah sering saya ulangi saya tidak akan bahas lagi karena ini akan panjang ya. Yang jelas asuransi dalam agama ada yang dibolehkan dan caranya sudah saya jelaskan. Ya, tidak ada istilah hilang apa yang sudah dikasih. Ya. Kalau Anda sudah bayar asuransi pun terlanjur, boleh Anda pakai sebatas jasa yang sudah dibayar saja. Bayar 50.000 per bulan untuk kesehatan, berarti cuma 50.000 hak Anda, itu syar'i. Lebih 50.000, operasi 50 juta, tidak ada hak Anda, kecuali memang dia mau sedekah, lain. Tapi ini tidak ada istilah sedekah, karena kalau buktinya kalau Anda tidak komplain, maka akan hangus. Ini nggak boleh semua ini, dari mana? Sampai kapan ini kaum muslimin mau terjerumus dengan sistem seperti ini? Dan sampai kapan kita mau ya terlilit, tidak mau keluar? Kembali kepada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. BPJS ini pelanggaran syar'inya jelas, tidak dibolehkan teman-teman sekalian. Allahu alam kalau sekarang ada perbaikan, kemudian MUI turun tangan, mungkin ada mengeluarkan fatwa, saya tidak tahu. Tapi sistem yang awal jelas tidak boleh. Karena sama saja dengan asuransi umumnya. Ya, sama saja. Bahkan banyak pegawai akhirnya yang diharuskan untuk dipotong gajinya per bulan 60.000 per bulan sekian. Tidak komplain, tidak ada keluhan dalam 1 tahun, sudah tidak ada, dianggap hangus. Ini zulm, ini kezaliman, bagaimana caranya? Atau pada saat dia membayar 60.000 per bulan 1 tahun berarti cuma 720.000 saja per tahun, tapi pada saat dia masuk rumah sakit, rawat nginap 30 juta, 20 juta dibayarin semua. Ini gharar, ini nggak boleh, nggak boleh. Asuransi syariah yang dibolehkan adalah asuransi yang dibolehkan terlepas daripada syariahnya adalah kalau dia dibayar 5 juta, ya dia mengeluarkan jasa untuk bantu orang itu 5 juta, itu saja. Lalu apa kelebihannya orang ikut asuransi? Ya dia diberikan tempat-tempat yang berkualitas, dijamin. Asuransinya untung dari mana? Diskon yang dikasih oleh lembaga yang sedang dia kerjasama. Itu boleh secara syar'i. Jadi selain daripada ini saya sudah pernah jelaskan, keluar dari koridor syar'i. Kalau kita nabung di bank syariah, apakah sudah otomatis terlepas dari riba? Ada rekomendasi bank syariah atau cara menabung yang benar yang lepas dari riba? Saya tidak bisa pastikan itu ya. Tetapi dengan adanya dewan-dewan syariah yang minimal kata ulama begini, jadikan antara kau dengan neraka seorang alim. Faham maksudnya? Jadikan antara kamu dengan neraka seorang alim. Kalau ada seorang alim ulama memberikan fatwa itu boleh dan Anda mengikutinya, kalau dia salah, Anda tidak dihukum sama Allah. Kalau ada dewan syariah, ada alim ulamanya di situ yang memberikan fatwa, memang diakui misalnya dari Majelis Ulama Indonesia, memang membolehkannya, maka itu tidak ada masalah. Tapi saya pribadi nggak bisa memastikan itu, karena saya tidak terlibat di situ ya. Saya tidak berani. Kalau rekomendasi bank syariah saya tidak tentu saya tidak akan menyebutkan manapun. Yang Anda lihat Anda pribadi bisa bertanya, bisa datang, gitu kan. Tapi minimal perbankan syariah minimal, ya, kan ada dewan syariah yang tadi saya katakan konsep dasarnya jadikan antara dirimu dengan neraka seorang alim. Anda bisa lari ke sana, kembali ke situ. Dan kalau bagaimana cara menabung yang lepas dari riba? Tentu kalau zaman dulu ya yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat, terutama para sahabat ya, mereka menabung dengan cara bentuk emas, ya, membeli emas.
Dan ini saya sarankan teman-teman sangat baik kalau ini dilakukan. Ada uang, tabungan sedikit, kumpul, beli berapa gram emas. Ya mungkin seperti logam mulia ya. Lalu disimpan, itu lebih baik. Allahu a'lam, ini lebih baik. Masalah di mana ditaruh, di mana Anda merasa aman, gitu kan? Di rumah kah, di mana kah, atau mungkin ada instansi yang bisa disimpan. Yang jelas investasi dalam bentuk emas ini sangat bagus, ya. Tabungan juga begitu. Tolong teman-teman kalau nulis, saya bukan ahli membaca yang hebat ya. Jadi tulisannya jangan kayak cakar ayam. Saya bekerja di perusahaan yang modal usahanya meminjam dari bank konvensional, bagaimana hukumnya? Tadi sudah saya singgung ini. Kalau murni modalnya dari bank konvensional, dari riba, nggak boleh. Kalau murni, gitu kan? Karena sama saja. Karena memang itu dari hasil riba. Tapi kalau dia punya modal yang lain dan bercampur, ini ulama masih membolehkan. Asal juga diikuti dengan perusahaan itu memang dasarnya sistem yang dipakai, produk yang dijual, semua tidak melanggar syariat. Biar juga modalnya halal, tapi kalau pabrik bir haram. Jadi memang harus ditahu. Kalau ada sumber lain, maka halal. Tapi kalau tidak, maka harus Anda cari tempat lain. Tidak usah khawatir ini. Ini khawatir pindah kerja kenapa ini? Pindah kerja, akhi. Pindah kerja. Jangan ragu dengan itu. Ini lagi-lagi tanya, apa bedanya konvensional sama bank syariah? Jika pada praktik Indonesia ini masih sama, seperti halnya pacaran itu haram, diakal-akali dengan istilah pacaran syariah. Memang ada pacaran syariah? Ini saya curiga yang nulis-nulis ini yang ngarang-ngarang nih. Dari mana ada pacaran syariah ini? Jadi gini, kalau Anda masih mau mempertahankan rekening di bank konvensional, sudah Anda pribadi. Itu. Tidak usah bawa-bawa bank syariah disalah-salahin semuanya gitu kan. Sudahlah, kalau Anda memang tetap mau ngotot punya rekening situ silahkan, pribadi. Jangan ditarik, oh ini sama saja dengan bank konvensional. Karena memastikan kalau itu sama, harus betul-betul kita memang yang menyusun sistemnya, kita memang yang tahu dari dalam. Tapi kalau enggak, gitu kan. Kalau ada sub bahasan atau sub ya dari bank syariah itu memang yang masih tidak sesuai dengan syariat, mungkin sub itu yang perlu diperbaiki ya. Tapi bukan berarti semuanya kan. Allah alam, yang saya tahu sulit kalau mau disamakan syariah sama konvensional, pastilah beda ya, pastilah beda. Kecuali kalau memang ada bank syariah yang betul-betul murni menarik semua sistem bank konvensional lalu cuma diubah namanya istilahnya, ini mungkin lain ya. Tapi saya pernah terlibat secara person dengan salah satu aktivis bank syariah. Kemudian sempat saya tanyakan masalah KPR. Bagaimana kalau seandainya tidak bisa dibayar oleh nasabah? Dia cuma bilang kami berikan peringatan. Kalau yang kedua, peringatan. Yang ketiga, peringatan. Kalau sudah yang keempat dia tidak bayar, yang lewat dari ketiga tidak bayar, maka dia akan di blacklist, tidak akan diberikan kesempatan KPR lagi. Hanya itu. Terus apa konsekuensinya? Bisa saja produknya disita, lalu dilelang. Dikembalikanlah modal dasarnya bank, dan sisanya dikasih kepada dia. Nah kalau gitu seperti itu sesuai dengan syariah. Saya tahu itu, dan itu dibahasakan ke saya gitu. Inilah kata yang terbesit dalam benak saya, Ustaz. Oh begitu, baik. Jadi akhirnya terbuka juga ya. Dulu saya seorang praktisi riba, sebelum hidayah datang kepada istri dan saya. Sekarang saya sudah keluar 3 bulan, sampai detik ini saya masih menganggur. Pengalaman saya di dunia bank sudah banyak, karena pada dasarnya saya seorang yang kutu loncat ya. Apa ini? Kutu loncat maksudnya, pindah dari bank satu ke bank lain. Terakhir saya pindah dari bank konvensional ke bank syariah dengan jabatan menjadi pemimpin cabang atau pimpinan cabang. Setelah saya mengamati di dalamnya ternyata banyak hal yang tidak sesuai dengan asas syariah. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar. Karena itu saya mengajukan resign. Ada 2 pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh atasan saya. Yang pertama, apa bedanya bunga bank di konvensional dan margin di bank syariah? Sama-sama kan? Yang kedua, kenapa deposit di syariah tetap dapat margin walau usaha yang diberikan modal deposit tersebut bangkrut? Kalau seperti yang Anda katakan ini betul seperti itu, berarti dia menggunakan khusus bank syariah yang Anda pindah itu, ini berarti dia menggunakan sistem riba yang saya bilang tadi. Dia hanya menerjemahkan saja. Itu jawaban saya untuk pertanyaan tadi yang terakhir. Kalau masalah Anda nganggur, saya ingin sampaikan teman-teman sekalian.
Semua orang yang meninggalkan perbuatan yang tadinya salah secara syar'i kepada perbuatan yang benar harus digarisbawahi. Semuanya melalui proses. Semua melalui proses. Anda pasti melalui proses. Seperti gini, kita lagi lapar. Minta sama Allah dihilangkan lapar. Bagaimana? Hilang tiba-tiba laparnya? Ya Allah, saya lapar, hilangin lapar saya. Hilang tiba-tiba laparnya? Atau gimana? Dapat makanan, dikunyah dulu, ditelan dulu, baru hilang laparnya. Capek, ya Allah capek, Allah buat ngantuk, tidur. Berapa jam bangun baru hilang capeknya. Ada proses. Pindah dari sebuah perbankan konvensional misalnya ribawi, kemudian karena tahu itu haram, kemudian kita pindah. Ada proses. Saya tahu salah seorang ikhwah, setahun malah, bahkan lebih dari setahun dia pindah dari seorang yang punya jabatan yang tinggi, kemudian dia berhenti dan akhirnya dagang-dagang gitu kan. Tapi setahun prosesnya. Memang ada proses. Nikmatin proses itu. Ada sebuah materi dari motivasi pengembangan potensi diri SDM itu. Saya pernah mengisi pelatihan untuk peningkatan SDM. Maka salah satu yang saya bahas adalah nikmatin proses segala sesuatu. Ada proses. Proses itu sebenarnya akan membuat kita klimaks dalam menikmati tujuan yang kita sedang jadikan target. Menikmatin proses. Orang kalau makan teman-teman sekalian buru-buru, dia tidak nikmatin proses pengunyaannya, penelanannya, tidak enak. Coba kalau antum lagi di pesawat, makanannya sedikit. Sebenarnya makanannya sederhana. Cuma 2 potong daging, sedikit sayur. Tapi kenapa orang seperti menikmatin sekali? Karena dia menikmatin prosesnya. Nggak ada lagi makanan lain, gitu kan? Ya udah dinikmatin sama dia prosesnya. Tapi kalau di rumah macam-macam, ada teri, ada kacang, ada sambal, ada tempe. Tapi karena buru-buru makan nggak dinikmatin tuh. Enak gak makanannya? Istrinya tanya, nggak tahu sih. Ya. Tapi udah 2 piring makan. Gitu ya. Jadi menikmatin proses itu penting. Kalau orang transisi kata ulama dari perbuatan haram ke perbuatan yang halal, transisi itu manfaatnya ada dalam Islam, yaitu pembersihan dosa dan peninggian derajat. Jadi pembersihan dosa. Jadi tidak ada yang sia-sia bagi seorang muslim. Hadis riwayat Muslim berbunyi, kata Nabi SAW, tidak ada yang menimpa seorang muslim dari capek, letih, gangguan orang, sedih, duri yang menusuk badannya kecuali jadi pengampunan dosanya. Jadi proses itu pembersihan dosa tuh. Jadi kita nikmatin saja, gitu kan? Menikmatin saja. Dan insya Allah saya dengan izin Allah, Allah yang menjadi penjamin dalam masalah ini. Saya cuma mengatakan insya Allah orang yang meninggalkan haram pasti dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Nabi SAW mengatakan, man taraka syai'an lillah abdalahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, dia tahu itu haram, dia tinggalkan, abdalahu khairan min. Pasti Allah ganti untuk yang lebih baik. Ya. Pasti Allah ganti untuk yang lebih baik. Itu jaminan. Tapi memang ada prosesnya. Nikmatin prosesnya. Insya Allah akan ada ujungnya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan ada kemudahan. Diulangi sama Allah dengan harfut ta'kid, memastikan inna. Sesungguhnya setiap kesulitan ada kemudahan. Memang begitu. Saya berdoa kepada Allah SWT untuk anda dan bertanya tadi dan seluruh muslimin tentu agar terlepas dari masalah-masalah yang riba seperti ini. Jadi saya sarankan nikmatin prosesnya. Dan kalau anda menemukan tadi instansi ini memang ada hal-hal yang ribawi, gitu kan? Saya sarankan bertanya pun mungkin bisa saja pimpinan cabang atau pimpinan anda mungkin tidak paham. Karena banyak teman-teman juga yang di bank syariah memang bukan seorang alim. Dia bukan alim, dia hanya praktisi perbankan, tahu secara administratif, kemudian dia masuk, lalu kemudian dia menghafal lah istilah-istilah itu lalu diterapkan. Jadi memang harus berbicara sama dewan syariahnya. Tanya pada dewan, mana dewan syariah? Siapa dewan syariah di sini? Si fulan, ustadz fulan, kiai fulan, minta teleponnya, komunikasikan masalah itu. Karena saya terus terang sekali lagi saya tidak tahu secara internal ya seperti apa sistem. Karena ini untuk menjawab dia sama atau tidak butuh betul-betul memilah satu persatu apa yang ada di sana, lalu dipertemukan secara syar'i seperti apa baru bisa. Tapi mohon maaf bukan saya bidangnya, saya tidak di situ, saya tidak tahu karena saya tidak pernah masuk sampai ke dalam. Jika saya berinvestasi di suatu usaha misal perikanan, dari investasi tersebut disetujui profit dan keuntungan 100% di mana akan dibayar selama 5 bulan. 5 bulan terakhir. Apabila apakah hal tersebut termasuk riba? Jika sudah terlanjur dilakukan bagaimana? Saya tidak mengerti yang dimaksud apa ini. Kalau seandainya dijanjikan modal 100 juta akan mendapatkan 100% jadi 200 juta dalam 5 bulan, gitu kan? Dan memang
dalam 5 bulan itu ada penjualan terjadi, semua laporan benar, tidak ada yang fiktif. Maka profit yang datang diperkirakan dalam 5 bulan 100%, berarti per bulannya 20%, gitu kan? Tapi ini bukan dari jumlah modal, dalam arti kata dia cuma prediksi kemungkinan ini akan laba kita antara angka ini ke angka ini, karena jelas produk ini modalnya sekian, biaya produksinya, kemudian penjualannya sekian, maka kita akan mendapatkan keuntungan dari sini ke sini, gitu kan? Diprediksi keuntungan itu akan senilai kemungkinan dengan modal, akan senilai, bukan itu yang akan dikasih, tapi akan senilai, karena prediksinya adalah dapat 20 juta misalnya per bulan. Lalu kemudian dia mengembalikan modal karena memang sudah terjadi penjualan, berikut keuntungan yang dia prediksi sesuai memang betul-betul dengan data yang ada, dibagi, maka itu tidak ada masalah, tidak riba. Tapi di sini kalau dia memang tentukan, apalagi kalau ada data-data fiktif yang dibuat hanya untuk menyenangkan para investor, maka ini tidak boleh. Ini nggak boleh, gitu kan? Ini berarti ada gharar, gitu kan? Jadi harus jelas semua. 5 bulan terakhir tersebut adalah hasil penjualan dari produk yang dihasilkan. Baik, kurang lebih yang saya pahami begitu ya, yang saya jelaskan tadi. Saya pernah menasihati atau ingkar mungkar kepada teman saya panjang lebar tentang hukum bekerja di bank konvensional riba. Bahkan saya kasih video Ustadz pembahasan tentang bab riba. Namun apa yang dikatakan teman saya mengelak. Saya kan hanya bekerja, tidak mencuri dan tidak merugikan orang lain, mendapatkan gaji dari hasil keringat saya. Kalaupun riba itu pemilik banknya, bukan saya. Toh suami saya masih mengizinkan saya bekerja, jadi saya harus ikut perkataan suami. Cari kerja sekarang sulit. Kalau Ustadz enak, dasarnya sudah kaya, punya usaha. Jadi saya selalu menemukan kasus yang sama ya. Pada saat orang mau bertahan di perbuatan yang sudah salah, dia tahu itu salah sebenarnya. Subhanallah, tidak ada orang buat dosa kecuali ada perasaan dalam hatinya beban ini salah. Tapi karena dia berat mau meninggalkan, maka dia berargumentasi ke sana sini, gitu kan? Sama saja dengan orang mengatakan saya kerja di pabrik bir. Bukan urusan saya, modalnya pemilik bir yang punya, dia yang bangun pabriknya, saya cuma bekerja. Masalah itu haram sumbernya, bukan urusan saya. Sama saja, gitu kan? Orang yang mengatakan riba sama khamar berbeda ini keliru ini. Bahkan tadi di 7 dosa yang membinasakan, riba masuk, khamar tidak masuk tuh. Gitu kan? Ini hati-hati nih. Jadi nggak boleh membahasakan itu. Dan tidak ada urusannya sama suami mengizinkan ini. Suami izinkan, tapi kalau pada hal yang haram tidak boleh. Gitu kan? Tetap tidak boleh. Kalau dosa riba lebih berat daripada 36 kali berzina, enakan pelacur dong. Ya. Bisa berzina terus. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah, saya tadi bilang la haula wala quwata, ternyata penanya juga menulis itu, subhanallah la haula wala quwata illa billah. Nasihat saya dijadikan bahan olok-olok dan candaan, begitu sulitnya memberikan pengertian dan pemahaman seperti ini Ustaz. Jika seseorang sudah berada pada zona nyaman dengan posisi jabatan dan gaji, bagaimana menyikapinya Ustaz? Tugas kita hanya menasihati. Ma alaika illa balak. Tugas kita hanya menyampaikan. Masalah dia mau terima, dia tidak terima, itu nggak usah kita campur sampai ke sana, karena kita tidak bisa lagi. Gitu kan? Tugas kita mengingatkan. Nabi Nuh alaihissalam terus mengingatkan anaknya sampai sudah naik air, sudah tergenang kakinya, anaknya Kan'an sudah terkena air, diajak oleh ayahnya, ayo selamatkan dirimu anakku. Ini azab Allah. Enggak, saya akan selamat ke gunung. Tetap ngotot, sudah jelas depan mata. Sampai tenggelam akhirnya, sampai tenggelam. Jadi Nabi Nuh AS sempat sedih. Lalu Allah SWT dia mengatakan, ya Allah anak saya. Kata Allah, dia bukan anakmu lagi. Karena dia melakukan perbuatan atas pilihan dia sendiri. Enggak boleh, itu kufur. Ya. Allah mengatakan, saya khawatir, saya tidak ingin hai Nuh, kamu menjadi orang yang jahil. Maka dikatakan dalam sebuah riwayat, Nabi Nuh AS karena takutnya sama Allah ditegur, saya tidak ingin kau termasuk orang yang jahil, tidak berani mengangkat kepalanya ke langit selama 40 tahun. Karena takutnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kita ambil pelajaran adalah bagaimana memang orang kalau ngotot dengan perbuatannya, ya sudahlah, mau diapain, kita mau paksa apa. Nabi Nuh istri dan anaknya,
Nabi Lut istrinya, gitu kan? Asia suaminya Fir'aun. Oh, sudah dinasehatin nggak mau, gimana kira-kira? Bisa buat apa, gitu kan? Saya sering ceramah setiap hari, banyak kerabat saya yang belum paham sunnah. Banyak. Ada di antara kerabat saya nasihatin, kalau saya datang iya, tapi nanti di belakang berbuat lain lagi. Terus saya mau buat apa kira-kira? Saya mau ngawasin 24 jam? Enggak. Tugasnya menyampaikan. Kalau dia pintar, dia ambil ilmu itu tanpa melihat saya. Karena ini wahyu yang disampaikan, bukan perkataan saya pribadi, gitu kan. Seperti itulah memahaminya. Jadi insya Allah Anda sudah dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebaikan karena sudah niat mendakwai, dan jangan kecewa. Ingat, niat dakwah karena Allah bukan karena orangnya. Jadi kalau dia masih menolak, kita masih mau mendakwai, kita harus yakin Allah memberikan pahala lagi. Jadi tidak usah jenuh. Ini tadi sudah saya jawab ya sebenarnya. Bagaimana hukum orang yang bekerja di bank? Mereka tahu hukumnya haram, tapi ketika akan keluar diberatin oleh istri yang sudah ada tanggungan anak. Melihat mencari kerja sekarang dibatasi oleh umur dan mau buka usaha tidak ada modal dan skill. Bolehkah bersabar keluar sampai mendapatkan pekerjaan baru? Yang itu bersabar dalam kesalahan tidak ada dalil membolehkan masalah itu. Ini semua teman-teman sekalian, syaitan membuat was-was, membuat ragu, membuat bimbang untuk mengambil keputusan. Tadi saya sudah jelaskan, harus butuh keyakinan, tidak usah ragu dengan itu. Ana menitipkan uang ke tabungan teman, tanpa pemberitahuan uang itu dipakai oleh dia. Ketika Ana menagihnya, dia baru bilang kalau uang yang Ana titipkan dia pakai untuk urusan proyek. Ketika Ana tagih, beliau tidak memberitahukan jangka waktunya dan dia bilang pokoknya secepatnya aku balikin. Bagaimana hukum meminjam uang tidak izin atau akad dan tidak ada jatuh tempo? Saya mau nagih, galakan dia dan gak enak karena teman, tapi kadang hati tersayat karena uang Ana butuhin juga untuk keperluan mendesak, gitu kan? Tentu haram, tidak boleh menggunakan yang bukan haknya, tidak boleh sama sekali. Ini haram, ini sama dengan mencuri. Walaupun dia niat utang, nggak bisa. Tidak boleh pakai uang yang dititipkan, diamanahkan, ya. Tidak boleh juga menunggangi haknya perusahaan atau hak orang lain, tapi karena dititipin pada kita lalu kita tunggangin. Misal, Anda pakai logo kantor, bekerja, beli kebutuhan kantor. Lalu belanja di satu toko, karena belanjanya banyak dikasih diskon. Diskonnya buat siapa? Buat perusahaan, bukan buat Anda. Karena yang belanja pakai duit perusahaan, memang Anda yang datang. Banyak orang tidak paham nih. Dia datang, dianggap diskon buat dia, diambil semua. Haram ini, dari mana? Anda pakai baju logo perusahaan itu kok. Ada orang datang kepada saya semalam mengatakan, Ustaz, saya jual beli mobil. Ada orang sering datang kepada saya kerja di satu perusahaan, sering beli mobil bekas. Lalu dikeluarkanlah mobil dengan harga 150 juta, dia suruh saya buat nota 160 juta, dilaporin ke perusahaannya. Kira-kira boleh nggak? Saya bilang nggak boleh, haram. Dan kalau bapak buatin, bapak terlibat dalam uang haram itu, nggak boleh. 10 juta itu haram. Bagaimana caranya mau dibiarkan? Nggak boleh ini, kan gitu. Jangan tambah lagi, cukup. Ini aja belum selesai nih. Saya karyawati salah satu bank konvensional. Pada saat ini saya dalam proses berhenti kerja karena ada kontrak kerja yang belum diselesaikan. Saya pernah mendengar ceramah Ustaz tentang ibadah di bangunan yang didirikan dengan uang haram, tidak diterima ibadah tersebut. Bagaimana ibadah solat yang lagi saya jalani saat ini? Apakah solat saya diterima? Setahu saya kalau tempat ibadah, saya tidak tahu ya kalau saya pernah sampaikan itu. Tentu saja kalau dari uang-uang haram maka tidak dibolehkan. Cuman dilihat sekarang dari bank konvensional ini yang digunakan untuk membangun tempat ibadah itu dana nasabahkah yang memang di situ bercampur antara uang warisan, gaji kerja, keuntungan bisnis, atau memang dari hasil ribanya? Kalau dari hasil ribanya memang nggak boleh sama sekali. Tapi kalau masih dari dana nasabah yang dipakai karena disimpan oleh bank lalu dipakai dibangun, atau memang ada dana sosial, ya seperti biasanya diminta zakat atau pengeluaran dari potongan dari uang itu untuk kegiatan sosial, maka itu tidak ada masalah. Ya, sebaiknya saya sarankan kalau Anda lebih aman jauhi kalau syubhat, supaya sholat di tempat lain, ya, sholat di tempat lain. Mungkin misalnya di sebelah kantor ada penjual makanan, bisa pamit sholat di tempatnya, atau cara lain lah, ya ada musola yang lain bisa dipakai sholat. Seseorang membeli barang katakanlah seharga 10 juta lalu membayarnya dengan kartu kredit dengan cicilan 12 bulan dan bunga 0%. Apakah ini diperbolehkan mengingat bila membayar cash maupun kredit nilainya sama saja? Setahu saya boleh, nggak ada masalah. Gitu kan. Masalah menggunakan fasilitas bank konvensional ini yang harus Anda jauhi.
Tapi hukumnya boleh atau tidak boleh, gitu kan? Secara umum kata ulama boleh menggunakan fasilitas perbankan yang sifatnya tidak ada hubungannya dengan masalah ribawi. Kalau tidak ada hubungannya sama ribawi, misal gini, kartu kredit itu pembuatan kartunya dipakai dari uang nasabah. Juga beli produknya dia murni mendapatkan keuntungan dari ya dari apa namanya dari toko-toko yang dibeli barangnya. Maka ini sampai sini masih boleh. Tapi kalau sampai terlambat bayar kena, ini nggak boleh. Berarti sudah masuk dalam sistem ribawi di situ. Jadi sebaiknya jangan, jauhi saja. Yang itu. Teman-teman, pegang satu hal ini. Jangan belanja kalau belum mampu. Gak usah paksain diri, kenapa? Gitu kan? Makanya kalau punya HP, dikeluarin dari kantong kalau perlu. Karena kalau dikeluarin mereknya lama, ditaruh sebelah teman kita baru, kita malu. Kan itu. Simpan di kantong aja. Kalau perlu bunyi baru angkat. Dikeluarin nanti lihat di sebelah itu lebih bagus tuh. Berapa harganya? Beli di mana? Oh saya kredit, saya begini. Kredit lagi gitu kan. Manusia suka tergoda. Jangan tergoda gitu. Jika seorang membeli barang 1 juta pada hari ini dengan harga kredit, lalu membayarnya nanti di saat jatuh tempo tagihan sebesar 1 juta, apakah ini diperbolehkan? Jika seseorang membeli barang seharga 1 juta pada hari ini dengan kartu kredit, lalu membayarnya nanti di saat jatuh tempo tagihan sebesar 1 juta, setahu saya boleh. Enggak ada masalah di sini. Tapi tentu saja lebih baik Anda hindari ya di sini. Ini saya tidak tahu mau baca yang mana, terlalu banyak, masya Allah. Ustadz, gaji bulanan saya ditransfer oleh bank konvensional. Bolehkah saya tidak segera mengambil gaji saya dari rekening tersebut, dan bagaimana saya membersihkan simpanan saya dari riba atas simpanan seperti bunga jika apa yang saya lakukan ini diperbolehkan? Setahu saya ini lebih baik, lebih aman jauhi syubhat gitu kan. Tapi kalau di tempat Anda tidak ada tempat penyimpanan yang aman, sebagian ulama mengatakan boleh, tapi jangan terlibat di masalah ribanya. Jangan ada bunganya gitu kan. Kalau ada kebutuhan ditarik segera, ya, diinvestasikan di mana, itu jauh lebih aman. Tapi kalau ditabung, dibiarkan di situ sampai akhirnya membuat berbunga-bunga, ini semestinya tidak boleh. Yang saya tahu tidak boleh. Saya meminjam KPR dari bank. Saya sarankan tidak usah ditulis nama banknya ya. Jangan ditulis, sebab ini nanti saya sudah bilang, di pengajian saya jangan sebut nama orang, jangan sebut nama lembaga, dan juga ya jangan sebut, pokoknya masalah saja. Masalahnya apa gitu. Saya meminjam KPR dari sebuah bank oleh MUI, dijamin prakteknya sesuai dengan syariat. Setelah saya hitung, saat saya di akhir masa hutang 5 tahun, kelebihan bayar saya 20% dari hutang. Apakah saya berdosa riba? Hutangnya apa dulu nih? Kalau hutang murni, jelas murni riba berarti. Hutang tidak boleh berbunga, gitu kan? Tapi kalau sifatnya memang pinjaman, hutang itu kebutuhan pribadi beda dengan investasi. Kalau dia untuk investasi, dan perhatikan baik-baik akadnya. Apakah di akad ada kesepakatan untuk bagi hasil? Kalau ada bagi hasil, maka bagi hasilnya harus jelas dari persentase keuntungan dari laporan yang Anda berikan. Kalau tiba-tiba seperti ini saja, ini riba, nggak boleh. Nggak boleh walaupun bank syariah. Dan saya sarankan teman-teman yang sudah terlanjur kontak dengan bank-bank ini, maka selalu minta konsultasi sama dewan syariahnya, tanya pada mereka, ya, tanya bagaimana jalan keluarnya, karena pasti mereka lebih mengetahui masalah itu. Apa hukum mencairkan jam sostek dari jaminan hari tua JHT yang dalam setiap laporan akhir tahun ada dana pengembangan investasi yang tidak kita ketahui yang diinvestasikan di bidang apa? Ini sama saja hukum asuransi yang sudah sering saya ulangin ya. Maka itu Allahu alam syubhat minimal yang semestinya harus dijauhi. Ini juga sudah dijawab tadi. Mudah-mudahan semua kertasnya sama begini. Ustadz, saya baru tahu dan jelas tentang hukum riba. Astagfirullah. Ustadz, berarti saat ini saya lagi terlilit riba dengan hutang pinjaman dari bank. Dan pada saat ini juga saya dalam kesusahan dalam membayar hutang tersebut. Apa yang harus saya lakukan dalam situasi seperti ini setelah saya taubat dan tidak ingin terlibat dalam hal ini lagi? Apa ada amalan yang harus saya lakukan? Pertama, muhasabah tentunya, karena kita sudah melakukan perbuatan salah. Dan jalan yang terbaik adalah taubat. Taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhentikan semua pintu-pintu riba mulai sekarang, dan yang sudah terjadi usahakan maksimalkan, lakukan apa yang bisa dimaksimalkan. Misal kita datang negosiasi, kalau ada dana yang bisa kita lakukan cash kita bayar, kalau nggak bisa
bayar, lanjutkan dengan KPR yang ada semampunya, gitu kan. Jadi semampunya dilakukan, tapi jangan buka pintu baru. Kalau Anda mengatakan lalu bagaimana saya buntu ya, ini harus bertawakal kepada Allah SWT. Artinya memang kita meninggalkan yang haram dengan keyakinan Allah akan membantu sambil kita ikhtiar. Insya Allah akan ada jalan keluar dan nikmatin proses tadi yang saya bilang itu. Gitu kan? Kalau masalah bagaimana jalan keluarnya pada saat terlilit utang ya saya bilang negosiasi sama pemilik piutang, bicarakan baik-baik, lalu sampaikan niat baiknya seperti apa dan kita ya jalani itu. Ya. Properti nilainya akan naik terus sehingga jika seseorang menabung untuk rencana membeli rumah akan kesulitan terbeli karena harga rumah tersebut terus naik. Maka kebanyakan orang awam mengambil jalan pintas KPR ke bank dengan alasan logika pertama, daripada uangnya buat ngontrak lebih baik buat nyicil rumah. Nanti rumahnya juga jadi milik sendiri. Kalau beli langsung ratusan juta tidak mungkin ada uang. Kan lebih baik ngangsur lebih ringan. Suka duka ngontrakan kayak kucing boyongan, pindah sini, pindah sana, kadang diusir, rumah bocor dan lain-lain. Bagaimana menyikapi pemikiran masyarakat awam seperti ini? Sudah saya bahasakan tadi sebenarnya teman-teman sekalian. Jadi ini cuman alasan-alasan yang ditarik untuk membenarkan perilaku itu. Pertanyaannya sampai kapan Anda mau lakukan perbuatan ini? Dan kenapa, apanya yang aib? Kalau kita ngontrak, kalau dikatakan rumah kontrakan bisa bocor, memang rumah baru nggak bisa bocor? Bisa semuanya, itu cuma alasan saja. Jangan terbawa dengan arus gengsi ini. Ini gengsinya nih yang jadi masalah. Wahai muslimin, sadarlah ya. Untuk orang yang mendatangi dukun, sholatnya tidak terima 40 hari, maksudnya bagaimana? Apakah rokok termasuk khamar? Benarkah orang yang meminum khamar sholatnya tidak terima 40 hari? Ini apa hubungannya sama riba nih? Orang yang pergi ke dukun tidak diterima 40 hari sholatnya ke belakang. Ini sudah kita jelaskan di dosa besar yang ketiga, gitu kan? Kalau orang pergi ke dukun, kata Nabi SAW, siapa yang datang ke dukun, peramal, penyamun, bertanya, tidak percaya, cuma bertanya tidak diterima sholatnya 40 hari ke belakang. Itu yang dimaksud dalam hadis, gitu kan? Kalau yang ditanya di sini apakah rokok seperti khamar, tidak bisa dikatakan seperti khamar. Khamar sesuatu yang memabukkan, gitu kan? Allahu alam, yang saya tahu ulama tidak menyamakan dengan itu. Tapi rokok dihukumkan sendiri, dia masuk dalam khaba'ith. Khaba'ith itu sesuatu yang berbahaya bagi kesehatan. Dan Allah mengatakan kata Allah SWT, saya menghalalkan ya, saya menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang khaba'ith. Ya. Allah mengatakan saya menghalalkan ya, Allah SWT menghalalkan semua yang baik-baik dan mengharamkan yang khaba'ith. Jadi yang khaba'ith ini semua yang buruk itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama mengatakan khaba'ith adalah sesuatu yang buruk, adalah yang akan berbahaya bagi kesehatan manusia, berbahaya bagi kehidupan mereka. Masuk di dalamnya masalah rokok, dan saya sudah pernah jelaskan panjang lebar hukum masalah ini. Waduh, ini benar-benar saya nggak bisa baca ini. Saya mau tanya, tante saya sudah tercebur dalam riba, dia pinjam 800 juta, sekarang sudah menjadi 1,7 M. Pada saat pinjam, ia tahu kalau itu riba. Sekarang bagaimana tante saya mencuci uang, sedangkan uangnya sudah tercampur? Syukran Ustaz. Ini kesian Ustaz ya, karena kadang-kadang pesawat itu seperti kalau pilot, udah patah sayapnya kiri kanan, ya, ini selamatin. Sama pernah saya kasih contoh itu, ada ibu-ibu 5 hari lagi mau Ramadan, tanya, Ustaz saya punya utang Ramadan 2 minggu belum saya bayar, bagaimana hukumnya? Jadi saya lempar tanya, ibu 11 bulan kemana? Hah? Masa sekarang sudah kepepet tinggal 5 hari Ramadan baru tanya 2 minggu utang saya? Jadi seperti Ustaz yang harus nanggung tuh. Ini tante anda yang bertanya sudah tahu riba, kenapa dilakukan? Ya sudah tahu riba dilakukan, jadi akhirnya konsekuensinya datang, gitu kan? Sampai 1,7 M, bagaimana dia harus melakukannya? Dia harus bertaubat kepada Allah, kemudian dia berhenti sampai di situ, dia berusaha menyelesaikan apa yang ada. Itu jawaban ringkasnya. Karena tidak ada jawaban yang lain, gitu kan? Tahun lalu saya bangun rumah, sebelumnya saya taruh di deposit, waktu itu belum tahu hukum riba. Bunga dari bank tersebut 42 juta.
ada sebagian sudah saya berikan kepada orang yang perlu. Pertanyaan saya, sisanya selain untuk kepentingan umum jembatan, maksudnya mungkin bunga bank kali ya. Iya. Apakah boleh saya berikan kepada orang yang terlilit utang, orang sakit mau operasi, non muslim yang sedang kesusahan? Jadi lebih bunga bank itu difatwakan oleh para ulama dibolehkan, bank konvensional ya, dibolehkan untuk dikeluarkan untuk kegiatan sosial, perbaikan jalan, kemudian sumur, paving block, got, selokan, jembatan, itu semua fatwa ulama dibolehkan. Karena dikhawatirkan, ini sebab pertanyaannya muncul, karena banyaknya pengusaha-pengusaha muslim dari Timur Tengah yang punya rekening di bank-bank konvensional di Amerika dan bunganya sangat besar, mereka tidak pernah sentuh. Akhirnya diambil oleh orang Yahudi, orang-orang Nasrani, lalu mereka lakukan untuk kegiatan agama mereka. Yang Yahudi pakai untuk beli senjata bunuh orang-orang muslim di Palestina, yang Nasrani buat bangun gereja. Akhirnya ditanya, bagaimana hukumnya nih? Akhirnya keluarlah fatwa ulama, jumhur ulama mengatakan boleh ditarik, tapi itu menjadi hukum uang, ya, tidak ada pemiliknya. Dianggap sudah tidak ada lagi pemiliknya, diambil, dikeluarkan, haknya Allah. Dan itu karena dasarnya dari hal yang haram, maka harus dilarikan kepada hal-hal yang sosial saja. Kalau tadi ditanyakan bolehkah saya kasih orang terlilit utang, ini ada sedikit dari pendapat ulama, tapi yang lebih kuat, lebih baik kepada kegiatan sosial. Non muslim pun yang dalam kesusahan ini lebih baik tidak usah dikasih dari situ, tuh dikasihkan kegiatan sosial aja, ya, kegiatan sosial, buat WC umum, jembatan, ya, perairan dan seterusnya. Apa hukum jual beli valuta asing seperti dolar? Karena ada yang berpendapat bahwa perbedaan selisih ketika kita membeli dan menjual dolar tersebut dianggap sesuatu yang syubhat. Enggak, boleh saja, karena memang kan nilainya berbeda. Uang itu sama, ya, uang itu kalau berbeda nilai memang ada kursnya, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah, karena itu nilai sama dengan gandum ditukar sama, misalnya ada beras ketan sama beras biasa. Gitu kan? Dua-dua sama jenisnya beras, tapi harganya memang beda. Karena memang ini lebih mahal, mungkin lebih susah. Seperti itulah. Jadi kalau kita gandum misalnya harganya 20.000 per kilo, beras biasa 10.000, untuk ditukar supaya tidak riba, harus 2 kilo beras biasa diganti dengan sekilo beras ketan misalnya. Karena nilainya harus sama, sama dengan kurs uang di sini. Ya ini sama tadi ya. Apa hukum bunga tabungan, bunga biro, deposit dan bunga sejenisnya boleh digunakan untuk kegiatan sosial, misal membangun jalan, jembatan ataupun membangun masjid? Masjid nggak boleh, membangun masjid nggak boleh. Kegiatan sosial, masjid nggak boleh sama sekali. Masjid tidak boleh masuk uang haram, tidak boleh sama sekali. Bahkan pendapat yang lebih kuat, zakat mal aja nggak boleh pakai bangun masjid. Karena makna fisabilillah memang jihad. Ada pendapat kecil ulama mengatakan salah satu dari 8 penerima zakat adalah ada kata-kata fisabilillah. Ini bukan cuma jihad tapi masuk sebuah kegiatan termasuk bangun masjid. Tapi ini pendapat yang marjuh, bukan dinomorsatukan oleh para ulama. Yang didahulukan adalah fisabilillah di jalan Allah. Kalau uang zakat saja yang memang kemungkinan besar dia adalah uang yang suci, tidak boleh bangun masjid, apalagi bunga bank yang tidak boleh, jelas. Jadi ini hanya untuk kegiatan umum saja tadi ya. Untuk kuliah di UIN disuruh minta 2 tazkiyah dari alumni UIN. Apakah kalau ada yang ingin kuliah di sana bisa minta tazkiyah dari antum? Apa hubungannya dengan riba nih? Boleh insya Allah, silahkan. Tapi saya harus tahu dulu orangnya, karena tazkiyah itu berarti saya memberikan rekomendasi karena saya kenal dia. Kalau saya tidak tahu gimana caranya, saya harus tahu dulu siapa dia. Ada seorang tukang servis elektronik, misalnya ada pelanggan mau benerin TV-nya yang rusak, terus di salah satu komponen di rangkaian TV itu ada yang rusak, diganti dengan komponen dengan harga 10.000, akhirnya bisa normal kembali, tapi dipatok biaya total 50.000 buat servisnya. Apa hukumnya dengan tukang servis itu? Apakah dia termasuk makan uang riba? Tentu saja kalau dia individu tidak ada masalah, tapi dia bilang dari awal, gitu kan? Ini 10.000 alatnya, 40.000 jasanya. Atau dia bilang ini alat sama jasa saya 50.000 rupiah. Setahu saya itu nggak ada masalah. Kalau individu. Kalau lembaga tergantung apa kesepakatan dia dengan lembaga. Diikat akad apa sih ya? Misal lembaga mengatakan kamu boleh
datang ke konsumen dan hanya boleh memberitahukan harga apa adanya. Ini ada listnya, servis perbaikan ini 25.000, 35.000 ada harganya. Dia nggak boleh naikin dari itu. Komponennya begini harganya, begitu saja. Itu kalau instansi, dia harus ikuti akadnya. Tapi kalau individu ini Allah Alam masih boleh. Coba saya acak dari yang lain. Dulu pernah ana tertipu sales kartu kredit. Sales kartu kredit itu meminta ana isi aplikasi hanya untuk bantu dia saja. Tapi pada akhirnya kartu kredit itu jadi. Sekarang tidak pernah dipakai dan belum ana tutup karena ana biarkan saja. Sekarang ini apakah ana harus tutup atau dibiarkan? Apa pertanyaannya? Dan tidak terpakai serta sudah habis masa berlakunya. Alhamdulillah, buang saja. Ini makin lama jemaah saya makin manja ya. Pertanyaannya pada hal-hal yang kecil-kecil. Sudah mati, alhamdulillah, buang, jangan buka lagi. Apakah mendapatkan pahala menggunakan lebihan riba atau bunga deposit bank untuk sedekah ke orang miskin? Enggak ada pahalanya. Uang haram kalau dikeluarkan untuk kegiatan sosial tidak ada pahalanya. Biar anda bangun 1.000, buat 1.000 sumur, buat 1.000 jembatan. Kalau dari uang riba, bunga bank tidak ada pahalanya. Itu harus dipahami ya. Beda itu. Yang ada pahalanya sedekah dari uang yang suci, itu baru bisa. Kalau enggak bisa. Ini kembali kepada hukum asal. Uang itu kayak tidak ada pemiliknya. Kembali kepada kegiatan itu. Ini tidak sesuai dengan tema. Memiliki saham di bursa efek dan ikut andil dalam penanaman modal secara aktif, apakah termasuk perbuatan riba? Tergantung perusahaannya, tergantung sistem perusahaan. Jadi yang dalam Islam itu masalah boleh ikut saham atau tidak dilihat perusahaan itu ya, bergerak di produk apa ya. Modalnya dulu ya, modal, produk, dan sistem. Ini 3. Kalau ini semua tidak ada pelanggaran syar'i, boleh anda ambil saham di situ, tanam saham. Ini yang saya tahu, Allahu a'lam. Tapi kalau ini saja sudah syubhat maka tidak boleh. Maaf teman-teman, ini kayaknya tidak bisa saya baca semua ya, terlalu banyak. Ini tidak sesuai dengan tema. Ini juga masalah sholat. Ini juga, alhamdulillah. Pak Yoyo sudah bilang semuanya. Apakah haram hukumnya memakan uang pensiun setelah keluar dari bank konvensional? Ya, kalau misalnya anda sudah terlanjur ambil dan belum tahu hukumnya, maka yang sudah diambil halal. Tapi kalau sekarang sudah tahu hukumnya, maka tidak boleh diambil. Tadi sudah kita jelaskan hukumnya itu. Sudah jelas riba. Jangan tergiur dengan jumlahnya. Makin banyak yang haram masuk ke dalam badan kita, maka makin besar konsekuensinya. Dan ada hadis yang berbunyi, kata Nabi SAW, lahmun nabata min suhtin an-naru awla bihi. Daging yang tumbuh dari uang yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Ana sungguhnya telah taubat. Dulu ana pernah mengambil uang bos dan sekarang ana ingin kembalikan. Bagaimana ana seharusnya kembalikan? Apakah ana harus langsung transfer ke nomor rekeningnya atau jika ana jujur ana takut malah dipolisikan? Bagaimana seharusnya menurut Ustaz? Uang haram harus dikembalikan temanku. Harus dikembalikan kepada pemiliknya. Disampaikan apa adanya dan tidak usah khawatir. Insya Allah. Jadi kita mengatakan kepada dia, setahu saya dulu ada dana sekian dan kayaknya masuk kepada saya. Saya baru tahu hukumnya dan ini tidak boleh. Saya akan kembalikan. Insya Allah dengan niat baik Allah akan tutupi kesalahan anda. Insya Allah. Kan? Karena kalau ditransfer tanpa diberitahukan, bagaimana caranya orang bisa tahu? Mungkin tidak diketahui, malah mungkin bisa disalahgunakan dana itu nanti. Kalau tidak tahu dari mana asalnya.
tidak usah khawatir. Insya Allah kalau niatnya ikhlas membicarakan baik-baik, karena memang saya betul-betul jahil, tidak tahu dulu, sekarang saya tahu hukumnya, saya harus kembalikan gitu. Ini masalah riya lainnya. Apakah boleh kartu kredit digunakan pada saat darurat atau musibah namun dilunasi tepat waktu? Lebih baik dihindari, lebih baik dihindari. Masalah ada musibah, kita justru musibah itu teman-teman sekalian saatnya kembali kepada Allah. Jangan justru menjerumuskan diri pada yang haram. Insya Allah dengan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kasih jalan keluar. Dan harus diikuti dengan keyakinan itu. Insya Allah. Ini sama juga. Jika saya dihutangi orang yang akan dipergunakan untuk membayar kartu kredit motor riba, apakah saya dosa? Kalau dia membayar, ingin dia bertaubat, ingin bertaubat dan ingin melunasi riba yang terjadi, maka Anda tidak berdosa, malah berpahala. Membantu orang melepaskan diri dari hutang. Saudara kita punya kredit, kemudian dia tahu hukum riba, lalu dia ingin melepaskan diri, tapi dia tidak bisa bayar. Lalu kita diminta untuk membayarnya, kita membayarnya, tidak ada masalah, termasuk sama masalah bunganya, karena kita melepaskan dia dari hal yang haram, itu malah berpahala insya Allah, tidak ada dosa di situ. Mohon nasihat untuk mengatur waktu yang berkah. Saya karyawan yang terikat jam kerja 7 sampai jam 7 pagi sampai jam 6 sore, dan hingga saat ini ilmu agama masih sangat kurang. Kalau Anda bisa di setiap jeda waktu istirahat dengarkan. Sekarang alhamdulillah ada beberapa perusahaan dan berita gembira teman-teman di perusahaan ini menyampaikan kepada saya kalau mereka berusaha untuk mendengar ceramah-ceramah saya pada saat jeda istirahat. Itu sangat baik gitu kan. Kita bisa dengarkan sekarang dari HP. Kalau tidak bisa hadir, kalau bisa hadir alhamdulillah itu lebih bagus lagi. Ya, dan saya sarankan kalau yang sudah berumah tangga ajak keluarganya untuk hadir di majelis ilmu sama-sama. Jangan sendirian gitu kan. Supaya mereka tahu kita sedang menghadiri majelis ilmu yang seperti apa. Ada seseorang yang meminjam uang senilai 500 juta rupiah dengan menggadaikan rumahnya yang seharga 500 juta rupiah juga dalam waktu 1 tahun. Namun setelah 1 tahun ia tidak mampu membayar utangnya. Lalu orang yang dihutangi tersebut menjual rumah yang telah digadai. Tetapi ia berhasil menjualnya dengan melelang rumah itu menjadi 600 juta. Dan orang yang berhutang ridho dan tidak menuntut untung atau lebih dari hasil penjualan rumah tersebut. Apakah dalam muamalah ini ada unsur riba? Kalau kesepakatannya adalah ini saya gadai, dan pada saat menggadai itu memang ada prediksi nilai, tapi itu bukan pegangan pada saat dikembalikan. Kalau dia tidak bisa bayar, pegangannya adalah pada saat transaksi, pada saat dijual produk itu. Misal saya gadaikan tadi rumah dengan harga 500 juta, ternyata berjalan setahun rumah itu menjadi 600 juta. Jadi yang jadi patokan adalah 600 jutanya, bukan 500 juta. Walaupun ada prediksi, kan prediksi saja awalnya itu 500 juta. Harus pada saat dijual. Kalau orang itu beriman kepada Allah, dia harus mengambil 500 juta uangnya dan 100 juta dikembalikan kepada orang yang tadi menitipkan gadaian. Tapi kalau misalnya dia pun tidak mau ambil, memang dia tidak mau ambil haknya, sudahlah, tidak apa-apa, 100 juta pun saya kasih, itu halal bagi dia. Apa hukumnya melakukan transaksi jual beli seperti insiden berikut? Seseorang yang menjual suatu barang dengan mempromosikan harga murah untuk menarik perhatian pelanggan. Namun itu hanya sebagai harga dasar. Ternyata banyak pelanggan yang mau membeli dengan harga yang bervariasi. Dan penjualnya pun memiliki pelanggan yang mampu membayar dengan harga tinggi. Saya tidak ngerti maksudnya. Ya. Seseorang yang menjual suatu barang dengan mempromosikan harga murah untuk menarik perhatian pelanggan, namun itu hanya sebagai harga dasar. Ternyata banyak pelanggan yang mau membeli dengan harga yang bervariasi, dan penjual pun memilih pelanggan yang mampu membayar dengan harga tinggi. Nggak boleh, dia menipu berarti. Kalau dia sudah mempromosikan harga 50.000, harus dia jual 50.000. Jangan setelah konsumen datang, tertarik, datang ke tempatnya dia karena promosi itu, lalu kemudian ini ada syaratnya, ini nggak boleh, harus cuma begini, harus cuma di hari ini. Padahal sebenarnya dia tidak jelaskan dari awal, ini nggak boleh, haram ini, menipu orang, nggak bisa. Manggasyana falaysa minna, kata Nabi SAW. Jadi tidak boleh.
Dia promosikan 1 bulan ini 50.000, 50.000. Mau orang kaya, mau orang miskin masuk sama saja, tidak boleh diubah. Apa hukum transaksi online seperti ini? Uang sudah ditransfer kepada penjual. Si penjual sudah menjanjikan untuk mengirimkan barang dalam 1 hari. Ternyata barang baru sampai setelah 2 atau 3 hari. Akibat mekanisme pengiriman yang tidak valid. Kalau jadi gini, kalau antum sudah janji dan ternyata meleset harus minta maaf. Kalau tidak masuk dalam dosa ingkar janji, gitu kan? Jadi kalau kita bilang insya Allah ini akan masuk sampai 1 hari, ternyata meleset, disampaikan telepon orangnya, maaf ini tidak bisa karena meleset, disampaikan begitu, apa adanya, gitu kan? Ini masya Allah masih banyak ya. Ini terakhir saja saya baca. Kalau saya pinjam uang kepada teman saya yang tinggal di Lampung sebesar 5 juta, kemudian di bulan kelima saya kembalikan via transfer tapi saya tambahkan 500.000 sehingga menjadi 5,5 juta. Tapi saya ikhlas, bukan karena permintaan itu. Bolehkah dalam agama? Boleh. Diharamkankah makan atau menjual ikan lele yang pernah dikasih makan daging ayam yang sudah jadi bangkai atau pernah makan kotoran manusia? Bukankah kalau semua ikan walaupun sudah jadi bangkai tetap halal untuk dimakan? Setahu saya tidak ada masalah. Setahu saya ya tidak ada masalah. Tapi tentu lebih baik kalau Anda tahu pasti memang ikan lele itu memakan sesuatu yang haram, maka jangan dimakan. Tapi kalau kita tidak tahu, hukumnya hukum zahir. Hukumnya hukum zahir. Dan saya sarankan teman-teman yang punya seperti ini, usaha seperti ini, sebaiknya memang diberikan makanan juga yang halal, sebaiknya. Gitu kan? Sebaiknya juga diberikan makanan yang halal. Tapi umumnya ulama membolehkan seperti pupuk yang terbuat dari kotoran manusia, itu dibolehkan. Umumnya ulama memfotokan bolehkan, karena itu akan nanti menyuburkan tanah misalnya, maka itu umumnya dibolehkan. Tapi kalau dia bisa mendapatkan pupuk hewan yang dasarnya memang halal dimakan dagingnya, itu lebih baik. Artinya kesimpulannya adalah lebih baik kalau seseorang menjauhi makanan-makanan yang syubhat, ya, syubhat, baik dia karena dia mau beli lele itu atau pengusahanya, harusnya dia jauhi itu. Wah, ini sudah pertanyaan lain yang ketiga, masalah selingkuh dan zina. Baik, mohon maaf mungkin tidak bisa saya jawab semuanya. Insya Allah kita tutup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini cukup insya Allah. Dan kalau ada yang masih kurang, mudah-mudahan di pertemuan akan datang nanti kita bisa menjawabnya kembali. Mungkin begitu dulu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup agar Allah menyembuhkan semua orang yang sakit, semua yang terlilit utang dilunasi utangnya, semua orang yang belum mendapatkan hidayah dimudahkan mendapatkan petunjuk dan hidayah, semua yang sudah dapat ilmu dan hidayah mudah-mudahan dimudahkan untuk mengamalkan. Dan kita terus berdoa untuk saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada, agar Allah ikhlaskan niat mereka, Allah kokohkan telapak kaki mereka, Allah berikan kemenangan kepada mereka, serta Allah ikhlaskan niat-niat mereka, dan Allah terima para syuhada mereka, serta Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, dan juga dengan jiwa kita. Dan saya memohon kepada Allah yang Maha Agung, yang saya yakin sekarang sedang melihat kita dan malaikatnya hadir di majelis ilmu yang mulia ini, agar mengampuni semua dosa-dosa kita dan digantikan dengan pahala, juga dosa kedua orang tua kita dan seluruh kerabat kita, dan insya Allah muslimin dan muslimat yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Dan semoga Allah menyatukan kita di surga firdausnya tanpa hisab, di mana Ia satukan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah pasti dari saya, karena kebodohan dan juga kedangkalan ilmu saya, semoga Allah mengampuninya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.